Bab 330, Kebahagiaan Orang Miskin. Bisakah aku pergi sekarang? Terlot bertanya. Secara alami, tidak perlu bagi Han Xiao untuk melanggar janji yang memungkinkan Terlot untuk pergi setelah mencapai Jubilee Hope. Han Xiao tiba-tiba punya ide. Terlot adalah seorang penyelidik yang mendarat di planet Aquamarine, dan mungkin Han Xiao bisa memberi petunjuk tentang bencana mutasi karena ia adalah warga negara dari planet Aquamarine. Ada sesuatu yang perlu aku beritahukan kepada kamu, aku harap kamu bisa menuliskannya dalam laporan. Petik 2. Sebelum kamu mengatakan apapun, aku menghormati pekerjaan aku sebagai penyelidik, jadi jangan repot-repot menyuruh aku untuk menulis berita palsu, kata Terlot dengan ekspresi bingung. Jika kamu menghargai pekerjaan kamu, maka babi juga bisa terbang. Setelah Han Xiao terdiam beberapa saat, dia melanjutkan berbicara dengan nada serius. Planet Aquamarine sekarang tertutup kabut bayangan. Aku percaya bahwa akan ada bencana yang bisa melenyapkan seluruh planet ini. Aku harap kamu dapat menekankan poin ini pada laporan kamu, dan jika departemen memiliki rencana untuk menyelidiki planet Aquamarine lagi, aku sarankan mereka mencari petunjuk tentang bencana tersebut. Petik 2. Terlot tidak terlalu memperhatikan, tetapi dia berkata, aku akan memasukkannya ke dalam laporan. Han Xiao tidak yakin apakah bencana mutasi telah dimulai. Itu tidak akan menjadi bencana yang dapat mengguncang seluruh versi jika penyebabnya mudah ditemukan. Kemungkinan Departemen Investigasi Godoran akan mendengarkan sarannya sangat tipis, tetapi tujuan Han Xiao sebenarnya bukan untuk membuat Godora menemukan beberapa petunjuk. Tindakan ini untuk mencegah masalah di masa depan. Jika mutasi bencana memang terjadi di planet Aquamarine, maka Godora akan mengingat laporan ini, dan ia dapat membangun hubungan yang tepat dengan Godora. Terlot akan menjadi perantara yang memfasilitasi komunikasi. Oke, itu dia, kamu bisa pergi sekarang. Semoga kita akan bertemu lagi. Han Xiao kemudian tiba-tiba berkata, ingatlah untuk mengambil langkah pertama dengan kaki kiri kamu. Petik 2. Hah? Terlot sangat bingung. Dia melambaikan tangan saat mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa pemikiran, dia melangkah keluar dengan kaki kanannya dan menghilang ke kejauhan. Hehe, dia sangat patuh, Han Xiao bergumam sambil tersenyum. Setelah perpisahan dengan Terlot, Han Xiao perlu berurusan dengan bisnis yang tepat. Jubilee Hope memiliki banyak peluang, dan Han Xiao masih ingat sebagian besar dari mereka. Namun, masalah yang paling mendesak adalah menyewa tempat istirahat dan menyimpan kotak persediaan. Dia harus tinggal di Jubilee Hope untuk waktu yang cukup lama, jadi dia harus mendapatkan kamar sehingga para pemain tahu di mana harus bertemu. Selain itu, ruang istirahat dapat ditetapkan sebagai titik penyimpanan bagi pemain untuk melanjutkan dan offline. Kantor pendaftaran untuk ruang istirahat berada di Menara Putih Pusat. Han Xiao dan yang lainnya melompat menggunakan alat terbang umum kecil dan mencapai tujuan. Perangkat terbang digunakan untuk menggantikan berjalan. Itu mudah digunakan, dan desainnya mirip dengan UFO kecil. Ada 4 lubang di bagian bawah yang merupakan perangkat anti-gravitasi, yang melepaskan cahaya biru gelap. Han Xiao sudah terbiasa dengan ini, tapi ini adalah pengalaman baru dan menarik bagi para pemain, seolah-olah mereka adalah bayi yang menjelajahi dunia luar. Tingkat ketiga menara tinggi adalah kantor pendaftaran. Banyak orang mengantri, dan Han Xiao adalah salah satunya. Dia perlahan beringsut maju dengan garis. Setelah setengah jam, Han Xiao melihat sekelompok orang memotong garis dan berdiri di saluran VIP. Staf Hope muncul dan dengan hormat menyambut kelompok. Kelompok itu mengenakan pakaian mekanik pertempuran putih-putih yang terlihat seperti baju besi berlapis normal. Pada masing-masing dada mereka adalah segitiga terbalik dengan warna berbeda. 3 pipa tipis diperpanjang dari 3 sudut segitiga. 2 dari mereka menyeberangi setiap bahu, dan pipa lainnya menutupi jongkok. 3 garis kemudian berpotongan di bagian belakang jas, posisi titik persimpangan berada tepat di belakang segitiga. Kenapa mereka tidak harus antre? Tanya Maple Moon dengan penasaran. Han Xiao mengingat tanda itu dan berkata, mereka adalah orang-orang dari Cincin Langit, dan mereka juga disebut Tentara Cincin Langit. Ada puluhan ribu anggota di ketentaraan. Organisasi ini berasal dari Glock Star Cluster dan bukan milik peradaban apapun. Mereka adalah tentara bayaran gratis yang terkenal di Sateret Star Ring. Mereka disewa untuk menjadi pengawal, tentara, penjelajah, dan direktur untuk memulai koloni. Mereka bahkan mengambil pekerjaan untuk berperang. Mereka memiliki reputasi terkenal, sehingga mereka mendapatkan perawatan VIP. Petik 2. Cluster Bintang Glock dan Colton adalah Star Clusters di Cincin Bintang Hancur. Anggota Skyring mungkin punya misi di Colton. Ini menunjukkan bahwa pasar untuk Cincin Langit sangat besar karena mereka mendapat permintaan dari cluster bintang lain. Cincin Langit telah menciptakan nama besar untuk diri mereka sendiri, jadi para anggota memiliki segala macam manfaat di Cincin Bintang yang hancur. Reputasi di alam semesta adalah faktor penting, dan pemandangan ini hanya menunjukkan bahwa jika seseorang terkenal, seseorang dapat melalui saluran VIP dengan mudah, sementara sisanya dari pelancong biasa menguap dalam antrian, menunggu giliran mereka. Han Xiao tidak bisa membantu tetapi ingat bahwa ia memiliki perlakuan khusus yang sama di planet Aquamarine. Sekarang, di alam semesta, dia harus membangun segalanya dari bawah ke atas.
Namun, Han Xiao tidak ketinggalan manfaat yang dia miliki di planet Aquamarine. Han Xiao memiliki sifat petualang dalam gennya. Jika seseorang tidak pernah meninggalkan zona nyamannya, ia hanya akan berada di posisi yang sama dan tidak akan pernah membaik. Setelah menunggu dalam antrean yang terasa seperti keabadian, akhirnya giliran Han Xiao. Ada berbagai macam kamar, dan karena Han Xiao masih punya uang, dia menyewa kamar istirahat tingkat menengah dengan ruang penyimpanan. Ruangan itu cukup besar untuk menampung selusin orang, dan biaya hanya 40 enas per bulan. Ruang istirahat terletak di sebuah gedung di dekatnya. Han Xiao melihat nomor pintu dan dengan cepat menemukan pintu depan untuk kamar itu. Dia membuka kunci dengan otorisasi, dan pintu logam berat terbuka, mengungkapkan ruangan di dalamnya. Kamarnya sederhana, dan tempatnya cukup luas. Semua orang bergegas ke kamar dan mendorong peti pasokan ke gudang. Han Xiao batuk dengan sengaja, dan semua orang menatapnya. Dia kemudian berkata, "Kami akan tinggal di Jubilee Hub sebentar. Ini akan menjadi basis kami untuk saat ini. Karena ini adalah pertama kalinya kamu semua meninggalkan planet ini, luangkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru." Petik 2. Tidak ada yang keberatan karena mereka masih dalam tahap kebingungan di dunia baru. "Mengapa kamu begitu akrab dengan semua ini?" tanya Maple Moon. "Bukankah ini pertama kalinya kamu meninggalkan planet ini juga?" Hal-hal yang dilakukan Han Xiao di planet Aquamarine hanya memberi kesan pada para pemain bahwa Han Xiao adalah orang lokal. Namun, setelah melangkah ke alam semesta, Han Xiao bertindak seolah itu adalah rumahnya. Tidak ada yang memperhatikan ini kecuali Maple Moon. Han Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Kalian semua tahu bahwa aku bisa melihat masa depan. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melakukan perjalanan fisik ke ruang angkasa, aku dapat melihat hal-hal yang jauh. Lebih penting lagi, aku punya ini." Petik 2. Han Xiao mengeluarkan komunikatornya. Maple Moon tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Dia cemberut dan tampak kesal. Han Xiao mengeluarkan sebuah buku yang berisi semua aturan tentang Jubilee Hub. "Baca dulu peraturannya. Jangan melanggar aturan, atau kamu akan ditangkap oleh tim keamanan. Aku perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu, jadi kalian semua tinggal di sini dan tidak meninggalkan ruangan." Petik 2. Jubilee Hub memiliki tim keamanan untuk memfasilitasi keselamatan dan perdamaian. Mereka akan langsung menangkap siapapun yang melakukan kejahatan atau melanggar aturan. Para pemain berkumpul dan membaca peraturan. Han Xiao meninggalkan kamar kecil sendirian dan menuju ke pusat pertukaran. Dengan uang yang tersisa, pertama-tama ia harus membeli pengetahuan tentang kemajuan kelas. Pusat pertukaran dipisahkan menjadi kamar-kamar individu kecil dengan antarmuka kontrol. Han Xiao berjalan ke sebuah ruangan dan membuka daftar perdagangan. Item yang tak terhitung jumlahnya memenuhi layar. Dengan nama, pengantar, harga, penjual, dan waktu pengiriman, antarmuka tampak sangat mirip situs web untuk belanja online. Pusat pertukaran online regional mengumpulkan semua barang yang dijual di area bintang. Penjual hanya memposting barang yang ingin mereka jual, dan berbagai pilihan membuatnya lebih nyaman bagi pembeli untuk membeli. Semua barang sudah diverifikasi, jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk membeli barang palsu. Han Xiao langsung memilih mekanik super pengetahuan. Colton Star Cluster tidak memiliki banyak penjual untuk pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang lengkap. Dari ketiga cabang dan 15 pengetahuan, hanya 8 yang memberikan promosi. Semua harga untuk item lebih dari 10.000 enas. Pengetahuan seperti Advanced Mechanic Power dan Advanced Energy Theory dijual hingga 50.000 enas. Alasan bahwa pengetahuannya semahal ini mungkin karena organisasi besar tidak perlu berbagi informasi, dan orang-orang tidak ingin membangun hubungan dengan KAM, sehingga mereka hanya bisa menghabiskan banyak uang untuk membeli pengetahuan. Namun, ini bukan masalah bagi Han Xiao. Dia bisa membuat beberapa salinan pengetahuan kemajuan kelas dan menjualnya kepada para pemain, sehingga dia bisa dengan mudah mendapatkan kembali uang itu. Untuk membuat para pemain membeli pengetahuan darinya, harganya harus sedikit lebih rendah, tetapi ini juga bisa membangun ikatan yang lebih baik antara dia dan para pemain dan mungkin mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sayangnya, itu hanya mimpi yang ideal. Pembatasan yang dia hadapi adalah permintaan untuk pasar, dan untuk Han Xiao, para pemain adalah satu-satunya pasar yang dia miliki. Namun, setiap pemain hanya memiliki 1.500 enas, jadi dia harus mengesampingkan idenya. Meskipun dia tidak punya banyak uang, Han Xiao tidak akan pernah melelang pengetahuan kepada para pemain. Membiarkan para pemain dengan mudah mendapatkan pengetahuan ini tidak sesuai dengan visi Han Xiao. Jadi, tidak hanya dia harus membuat dirinya kaya, dia juga harus membuat para pemain kaya. Dia harus membangun masyarakat kecil dan membina semua orang untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah mencari melalui daftar, dia bisa membeli pengetahuan peningkatan kelas yang nyaris tidak berguna. Itu Advanced Radar Technology dengan bandrol harga 11.000 enas. Pengetahuan itu lebih berbasis utilitas, di mana ia berfokus pada deteksi dan kepramukaan menggunakan metode seperti radiasi, gelombang, dan spektrum cahaya. Setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Han Xiao menghela nafas dan mengkonfirmasi pembayaran. Dia menghubungkan komunikator pribadi dan mengunggah informasi ke antarmuka.
Saldo akun pribadi mulai bergulir, dan dalam sekejap, sisanya hanya tersisa 2.000 enas. Han Xiao merasakan air mata mengalir di matanya. Itu kembali. Semuanya kembali. Perasaan ini, kegembiraan seorang mekanik. Setiap kali aku menghabiskan uang, tekanan darah aku meroket. Kebahagiaan orang miskin. Senang aku. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pengetahuan jenis kontrol mekanik tingkat lanjut terdeteksi, teknologi radar lanjut. Belajar dengan imbalan 2 poin potensial. Belajar, 15%, 74%. Pengetahuan berhasil dipelajari. Kamu telah belajar teknologi radar lanjutan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pengetahuan baru telah tertanam dalam benaknya, dan poin potensinya turun 2 poin dari 55 poin sebelumnya. Poin-poin potensial digunakan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Meskipun sepertinya tidak banyak, karena ke-15 pengetahuan canggih bisa dipelajari dengan imbalan 30 poin, orang akan terus kehabisan poin saat mereka mencoba memaksimalkan pengetahuan itu. Han Xiao telah mengalami masalah ini di masa lalu, itulah sebabnya dia ekstra hati-hati menghabiskan poin potensi kali ini. Dia jarang menghabiskan poin potensi kecuali diperlukan. Karena batas poin potensi, pemain mekanik dipaksa untuk bercabang di jalur tertentu, tidak mungkin menjadi master semua. Selain mendapatkan poin potensi saat naik level, pemain juga bisa mendapatkan poin potensi dari meningkatkan penguasaan kemampuan maksimal. Jadi, para pemain dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dengan demikian meningkatkan kekuatan mereka bahkan setelah mereka telah mencapai level maksimum. Mekanik kebetulan adalah kelas yang tidak pernah kehabisan kemampuan baru. Setiap cetak biru baru dianggap sebagai keterampilan baru, dan yang mereka butuhkan hanyalah poin pengalaman. Han Xiao memiliki keuntungan besar ketika mengalami, dan jumlah yang ia kumpulkan jauh melampaui apa yang para pemain bayangkan mungkin dalam versi saat ini. Dia memiliki kemewahan bercabang di beberapa arah, memberinya keunggulan besar atas para pemain. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memperoleh cetak biru baru, detektor multifungsi sederhana. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ini adalah cetak biru dasar yang datang dengan mempelajari pengetahuan radar. Sebagian besar pemain akan datang untuk menemukan teknologi radar sangat membantu. Ini dapat digunakan untuk melakukan pengamatan pada jarak jauh serta memindai radiasi elektromagnetik di sekitarnya. Meskipun tidak bisa secara langsung meningkatkan kekuatan mereka, itu masih merupakan cetak biru penting untuk dimiliki. Ketika para pemain naik level di versi yang lebih baru, pertarungan menjadi jauh lebih berdimensi, dan tanpa teknologi radar yang memadai, seseorang sama baiknya dengan yang buta. Namun, sebagian besar pemain memilih alat deteksi yang dibeli di toko, dan hanya game dan pedagang besar yang akan memiliki akses ke pengetahuan tersebut. Ini sebenarnya bukan pengetahuan yang buruk. Itu sesuai dengan kebutuhan aku dengan cukup baik. Aku bisa menjual detektor kepada para pemain setelah memproduksinya secara massal. Peralatan pendukung semacam ini dapat dipandang sebagai mutlak diperlukan oleh banyak pemain. Dia sekarang telah memperoleh 3 pengetahuan canggih dan hanya membutuhkan 2 lagi untuk memenuhi salah satu persyaratan perubahan kelasnya. Sekarang, masalahnya adalah uang. Namun, moto Han Xiao adalah menjadi kaya bersama para pemain, memperluas pasar mereka, dan mendapatkan uang NPC dengan para pemain. Han Xiao memiliki keuntungan mengetahui tentang alur cerita. Meskipun bagian dari permainan ini adalah semacam daerah abu-abu dalam ingatannya, dia masih bisa mengingat cukup banyak potongan-potongan yang penting. Misalnya, dia tahu di mana menemukan kontrak tentara bayaran jangka panjang yang bisa memberinya cukup banyak uang. Setelah dia kembali ke ruang tunggu, dia menemukan bahwa sebagian besar pemain menunggu di sana dengan sabar. Namun, setelah memindai ruangan, ia menyadari bahwa para pemain Lige dan Kuil Dewa tidak ditemukan. Han Xiao mengerutkan kening dan bertanya, di mana yang lain? Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melihat keluar untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan akan segera kembali, Bun Hit Dog menjelaskan. Han Xiao menyipitkan matanya. Omong kosong asteriske, apakah mereka pikir aku tidak mengerti bagaimana pikiran mereka bekerja? Mereka hanya senang memasuki lingkungan baru dan tidak sabar untuk berinteraksi dengan NPC baru dan memicu misi, sehingga mengabaikan instruksi aku. Sebagian besar pemain egois. Ini adalah poin yang tak terbantahkan. Apalagi bagi pemain pro. Tapi sungguh, mungkinkah mereka bahkan tidak menunggu di sana selama beberapa menit? Jelas, daya pikat dunia baru yang berkilau itu bagi mereka. Ini juga salah satu hal yang dikhawatirkan Han Xiao. Ketika peluang baru muncul satu demi satu, para pemain akan mulai mendapatkan ide-ide mereka sendiri dan memiliki lebih sedikit alasan untuk selalu bertahan dengannya. Mereka juga akan tertarik untuk bergabung dengan organisasi yang lebih kuat. Untuk memastikan bahwa para pemain tidak pernah meninggalkannya, Han Xiao sudah lama menyiapkan rencana, dan sudah waktunya untuk mengimplementasikan rencana itu. Ikuti aku, sudah waktunya untuk bekerja. Petik 2. Han Xiao berbalik dan berjalan keluar pintu dengan para pemain mengikuti tepat di belakangnya. Sekelompok orang tiba di depan sebuah bangunan besar dengan aula utama yang ukurannya hampir sama dengan alun-alun kota.
Orang-orang dari berbagai spesies dapat dilihat di seluruh gedung, menjalankan bisnis mereka. Beberapa duduk, beberapa berjalan-jalan, dan beberapa berbicara satu sama lain. Namun, semua orang ini sepenuhnya mengenakan perlengkapan perang, dan hampir semuanya adalah supers. Tempat apa ini? Para pemain bertanya ketika mereka melihat ke kiri dan ke kanan. Aliansi Mercenari, kata Han Xiao perlahan. Organisasi netral yang kuat yang menawarkan pedang untuk disewa. Bisnis organisasi ini dapat dilihat di seluruh penjuru alam semesta. Ini didirikan oleh 3 peradaban besar di ruang angkasa. Mereka mempertahankan netralitas absolut, dan semua makhluk hidup yang cerdas dapat mendaftar untuk menjadi salah satu tentara bayaran mereka. Aliansi meranking tentara bayaran mereka dengan tingkat yang berbeda, dan kesulitan misi, nilai hadiah, dana operasi, dan manfaat lainnya semua tergantung pada tingkat kamu. Aliansi Mercenari adalah organisasi kuno, dan seperti Bank Intergalaksi, mereka tidak pernah ikut campur dalam hal-hal di luar angkasa. Ini juga memberi perhatian besar untuk melindungi hak-hak klien dan tentara bayaran. Tentara bayaran tidak akan pernah dipaksa melakukan misi. Ini berfungsi sebagai platform yang adil. Petik 2. Dia juga tahu bahwa niat awal untuk mendirikan aliansi Mercenari adalah untuk memberi super sesuatu untuk dilakukan. Mampu mendapatkan uang dan mencari nafkah dengan kekuatan mereka berarti bahwa mereka akan memiliki lebih sedikit waktu dan energi untuk menyebabkan masalah di mana-mana. Efek yang dibawa oleh pendiri aliansi Mercenari jelas. Tidak hanya memanfaatkan kemampuan supers, ia juga berkontribusi untuk menjaga keamanan di suatu daerah. Namun para pemain tidak perlu tahu tentang itu. Para pemain tertegun, dan untuk sementara waktu, seolah-olah cahaya keluar dari mata mereka. Mereka datang keluar angkasa sehingga mereka bisa mengambil misi tingkat yang lebih tinggi, dan mereka tidak bisa menunggu untuk pergi ke gedung sekarang. Namun, semua orang diam ketika mereka melihat bahwa Han Xiao belum bergerak. Beberapa bola logam seukuran kepalan tangan terlihat mengambang di aula besar Mercenary Alliance. Bola-bola ini akan terbang ke arah pemain dengan lambaian tangan, membentuk layar virtual saat kontak. Ini adalah semacam sistem manajemen otomatis yang memungkinkan tentara bayaran untuk mengambil pekerjaan sendiri. Han Xiao mengambil bola dan membuka antarmuka virtual. Silakan masukkan nama pengguna akun tentara bayaran kamu untuk melanjutkan. Suara robot terdengar dari bola kecil. Han Xiao langsung memilih opsi, daftar, dan layar berubah. Setelah memasukkan informasi identitasnya, akunnya tidak dapat dihubungkan ke rekening banknya. Han Xiao memasukkan informasi itu ke rekening banknya sendiri, dan dengan cepat, layar menjadi segar dan menampilkan informasi dasarnya. Hanya ada satu nama dan satu entry di resumenya, melindungi bintang tanduk pendek. Resume, ini akan secara otomatis mencatat pencapaian resminya, dan karena dia baru saja memasuki ruang tidak terlalu lama, itu masih kosong seperti selembar kertas. Prestasi ini pada dasarnya adalah catatan fisik dari kemasyurannya, tetapi prestasi yang dibuat tanpa saksi di sekitarnya kemungkinan tidak akan dicatat. Namun, kemasyhuran pada antarmuka pemain berbeda. Bahkan tanpa seseorang menyebarkan berita, poin yang terkenal akan terus meningkat setiap kali pemain melakukan sesuatu yang besar. Han Xiao membutuhkan nama panggilan tentara bayaran. Dia dipanggil Black Phantom di planet Aquamarine, tetapi dia merasa nama itu tidak cukup mendominasi. Dia memutuskan untuk menggunakan nama baru untuk juga menyinggung kepentingan para pemain. Setelah berpikir sebentar, Han Xiao berkata perlahan, kalau begitu mari kita sebut diriku sendiri. Bintang Hitam. Black Phantom adalah nama untuk seorang pembunuh dan merasa sedikit tegang. Dia merasa bahwa nama baru itu terdengar jauh lebih benar dan cocok dengan citranya. Mekanik Agung Han senang dengan dirinya sendiri. Dia memilih warna hitam karena dia merasakan hubungan dengan warna ini. Dia suka memakai pakaian hitam bahkan di masa lalunya, bukan karena dia pikir itu terlihat keren, tetapi karena dia terlalu malas untuk mencuci pakaiannya. Setelah memasukkan banyak informasi, bola kecil itu mengungkapkan penyelidikan kecil dan mengingatkan, jika kamu seorang super, tolong lepaskan energi kamu ke arah penyelidikan ini. Sistem akan menganalisis kelas kamu untuk kamu, dan ini akan menentukan kesulitan dari misi yang akan disesuaikan dengan kamu. Petik 2. Han Xiao memegang probe dan mengirim percikan energi dari ujung jarinya. Dia menggunakan sekitar 80% dari kekuatannya, dan kelas C ditampilkan di layar. Pengumpulan data selesai. Membuat file. Petik 2. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kode nama Mercenary, Black Star. Peringkat kredibilitas, 10 nilai awal. Tingkat kekuatan, C. Kelas, mekanik. Sertifikat dan lencana, tidak ada. Fraksi atau grup, tidak ada. Ringkasan, rekrut Mercenary. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pembuatan file selesai. Data telah dimasukkan ke dalam sistem. Black Star, selamat datang di aliansi tentara bayaran. Petik 2. Cluster bintang Colton memiliki beberapa peluang, dan set data Mercenary Alliance adalah cara termudah untuk menemukan misi. Han Xiao memilih beberapa misi yang dia tahu. Menjadi tentara bayaran gratis adalah pilihan yang sangat bagus. Orang bisa mendapatkan banyak uang saat berjejaring dengan organisasi besar. Itu adalah jalur promosi gratis ke status yang lebih tinggi.
Tetapi rencana Han Xiao tidak berhenti di situ. Tindakan selanjutnya adalah yang paling penting. Antarmuka identitas mercenaris memiliki opsi, buat grup mercenari. Han Xiao mengklik tanpa ragu. Apakah kamu yakin ingin membuat grup tentara bayaran? Grup tentara bayaran adalah tim yang terbuat dari tentara bayaran yang dapat menerima misi orang. Kelompok tentara bayaran juga memiliki sistem peringkat, dan semua tindakan mereka akan dicatat dalam sistem. Bahkan anggota yang menyelesaikan misi sendiri akan dicatat dalam peringkat kelompok tentara bayaran. Pada saat yang sama, jika seorang anggota meninggalkan catatan buruk, itu juga akan mempengaruhi peringkat kelompok tentara bayaran. Catatan Han Xiao untuk misi tentara bayarannya masih kosong, dan hal yang sama berlaku untuk kelompok ini. Skyring Army adalah kelompok tentara bayaran skala besar lain yang mengambil misi di semua tempat. Mereka memiliki pasar yang luas dengan anggota baru bergabung setiap hari. Reputasi mereka terkenal. Jika seseorang tidak memiliki sejarah yang sangat buruk, siapapun dapat memulai kelompok tentara bayaran. Satu orang hanya bisa membuat satu kelompok tentara bayaran. Seseorang tidak dapat membuat grup baru kecuali yang sebelumnya dibubarkan. Silakan masukkan nama grup tentara bayaranmu. Setelah beberapa pemikiran, Han Xiao langsung menggunakan nama kodenya dan menyebutnya Black Star Mercenary Group. Dia mengkonfirmasi namanya, dan antarmuka tiba-tiba berubah dari yang pribadi ke antarmuka kelompok tentara bayaran. Anggota target untuk grup ini jelas pemain karena mereka ada di sana untuk memberikan kerja keras. Itu tidak benar, mereka prajurit. Hidup sebagai tentara bayaran sangat berbahaya, tetapi pemain selalu bisa hidup kembali, jadi tidak akan ada kerugian. Pekerjaan ini sangat cocok dengan keunggulan alami para pemain, dan dengan para pemain, mengembangkan kerajaan baru 2 kali lebih mudah. Biarkan para pemain bergabung dengan grup tentara bayaran aku, maka kita dapat memulai pangkalan baru. Mata Han Xiao tampak dalam saat dia menyeringai. Membangun basis adalah salah satu komponen inti dari rencananya. Itu bisa mengikat para pemain sebagai penerima di tanknya, dan para pemain akan lebih terkonsentrasi bersama sambil mengurangi kemungkinan pemain pergi. Ini adalah rencana yang akhirnya dibuat oleh Han Xiao setelah mencabut rambutnya. Pada saat yang sama, dia bisa membangun ikatan yang lebih dekat dengan para pemain, dan hubungan mereka bisa beralih dari yang murni keluar dari manfaat menjadi kawan. Pikirkan tentang hal ini, membangun grup tentara bayaran sendirian dengan pemain profesional karena pemain awal organisasi akan menciptakan banyak berita di dunia dan menarik perhatian lebih banyak pemain. Dia kemudian bisa menggunakan hadiah untuk memikat pemain terampil lainnya dan memperkuat kelompok tentara bayarannya. Mereka akan berpikir bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka. Menekankan kontribusi para pemain dapat mendorong pertumbuhan faksi, dan para pemain dapat menemukan makna dalam memperjuangkan organisasi mereka sendiri dan memandang pencapaian faksi sebagai milik mereka. Pada akhirnya, rasa memiliki dan kebanggaan ini bisa menciptakan kepuasan dan kepuasan pada para pemain. Seseorang tidak dapat meremehkan kekuatan kepemilikan sosial. Romantisme kepemilikan sosial ini dapat menyebarkan akar perasaan ke dalam hati para pemain, dan kekuatan romantisme dapat memupuk tentara yang akan mati demi negara mereka. Bagi sebagian besar pemain, permainan hanyalah hiburan. Unsur permainan peran dan opsi bagi pemain untuk memilih fraksi dapat semakin memperkuat visi dan ideologi fraksi. Selain itu, pengaturan ini akan menarik lebih banyak pemain untuk bergabung. Hati semua orang akan dipenuhi dengan hasrat dan kesetiaan. Emosi mengorbankan kehidupan seseorang untuk sebuah organisasi, yang tidak dapat dipercaya di dunia nyata, sekarang dapat dirilis dalam video game tanpa dampak apapun. Han Xiao ingin memikat romantisme ini di hati para pemain demi fraksinya. Han Xiao hanya ingin membuat fraksinya menjadi harapan para pemain, dan dia adalah pemimpin yang sempurna untuk memenangkan hati para pemain. Seiring dengan pertumbuhan fraksinya, Han Xiao bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dan mendapatkan barang-barang yang lebih baik, semuanya sambil menghargai kontribusi para pemain. Seluruh proses akan menjadi siklus yang baik, dan melalui ini, Han Xiao dapat mengumpulkan kekuatan para pemain untuk membantunya mencapai tujuannya. Membangun kelompok tentara bayaran adalah tahap pertama dari rencananya, dan melalui pertunjukan Bun Hit Dog, ia bisa terus menyegarkan kehadirannya. Setelah versi masa depan diperbarui, Han Xiao hanya bisa melambaikan tangannya, dan semua pemain akan bergegas kepadanya untuk bergabung dengan faksi. Tentu saja, itu hanya garis besar rencana. Eksekusi yang sebenarnya rumit, dan akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk mencapai tahap akhir. Namun, begitu rencana itu berhasil, itu akan menjadi revolusioner untuk para pemain, seperti aliansi dan gerombolan di World of Warcraft. Ini adalah cetak biru kekaisaran baru Han Xiao. Kamu semua memiliki persyaratan untuk mendaftar sebagai tentara bayaran. Bergabunglah dengan kelompok tentara bayaran aku, dan aku akan mengurus kalian semua, kata Han Xiao dengan suara menggoda. SWAT Frenzy tidak ragu dan adalah yang pertama mendaftar. Dia hanya punya 2 aturan. Pertama, dia bisa makan dengan baik jika dia mengikuti Han Xiao. Kedua, Han Xiao selalu benar. Para pemain lain perlahan bergabung, dan Han Xiao tersenyum ketika dia menyaksikan seluruh proses, seolah-olah dia melihat semua benih terkubur di dalam tanah, menunggu mereka tumbuh. Layar dengan cepat beralih ke antarmuka baru.
Garis bawah garis bawah garis bawah. Kelompok Black Star Mercenary. Kredibilitas, 10. Skala, 47 anggota. Kelas C, 37 anggota. Misi selesai, 0. Wilayah aktif, tidak ada. Catatan, tidak ada. Pencipta, Bintang Hitam, Han Xiao. Tanggal pembuatan, kalender galaksi tanggal 2 Oktober tahun 688. Ringkasan, kelompok tentara bayaran peserta pelatihan, skala kecil, kemampuan serupa di antara anggota, tidak ada kekuatan yang jelas. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Karena kelompok tentara bayaran baru saja mulai, mereka tidak memiliki informasi. Ada 3 kriteria untuk menilai kelompok tentara bayaran, skala, kekuatan, dan kredibilitas. 2 yang pertama adalah persyaratan untuk menentukan misi mana yang bisa diterapkan organisasi. Untuk kredibilitas, itu adalah level dari kelompok tentara bayaran. Poin untuk kredibilitas dapat diperoleh setelah misi selesai. Kredibilitas adalah representasi inti dari reputasi. Banyak majikan memiliki standar kredibilitas tentara bayaran. Jika skor kredibilitas terlalu rendah, maka majikan akan menolak aplikasi tentara bayaran. Kredibilitas juga setara dengan popularitas. Tentu saja, dalam dokumen formal, itu tidak akan menggunakan kata informal seperti itu. Tetapi dalam sistem reputasi, itu mengukur sistem reputasi kelompok tentara bayaran, dan hanya Han Xiao yang bisa melihatnya. Li Ge dan Kuil Tuhan tidak ada di tempat dan berlari sendiri, jadi mereka adalah 2 kelompok yang tidak bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Han Xiao kesal. Pada saat ini, antarmuka Han Xiao muncul petunjuk. Garis bawah garis bawah garis bawah. Fraksi yang terbentuk, Black Star Mercenary Group. Fungsi manajemen fraksi diaktifkan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Model NPC menambahkan opsi baru bernama manajemen fraksi, yang terletak di sisi penciptaan Dungeon. Aku tahu itu. Han Xiao sangat senang. Setelah dia berhasil menciptakan ruang bawah tanah, dia bertanya-tanya apa fungsi lain yang dimiliki model NPC. Dia mengharapkan opsi fraksi menjadi salah satu fungsi, tetapi dia tidak pernah mengaktifkannya. Dia mengira bahwa, karena dia milik Darknet, yang menjadi bos Bennett, fungsi-fungsinya tidak pernah dibutuhkan sebelumnya. Dia cukup percaya diri bahwa hanya dengan membuat fraksi sendiri fungsi akan diaktifkan. Dan dia benar. Jika antarmuka tidak berfungsi, ia mungkin akan menyerah. Tetapi sekarang, dengan antarmuka manajemen, itu menyederhanakan seluruh proses. Han Xiao dengan cepat mengklik manajemen fraksi, dan bereksperimen dengan hal-hal, menjadi lebih bersemangat saat dia melihatnya. Hanya ada satu cara untuk menggambarkan fungsi ini. Kamu bisa melakukan apa saja. Manajemen fraksi adalah yang paling rumit di antara semua antarmuka NPC. Ada sejumlah opsi dan informasi yang memusingkan. Melalui antarmuka ini, Han Xiao memiliki akses ke semua fitur terkait fraksi yang dimiliki pemain, dan dia juga bisa memberikan misi fraksi, meskipun jumlahnya terbatas. Tingkat hadiah yang bisa dia berikan tergantung pada levelnya sendiri, peringkat fraksi, pengaruh fraksi, dan poin legendaris. Garis bawah garis bawah garis bawah. Batas hadiah fraksi, 92.000. Level pemimpin fraksi, 70 plus 56.000 batas hadiah. Petugas, tidak ada NPC. Ukuran fraksi, 47 plus 20.000 batas hadiah. Terkenal, 2 batas hadiah plus 4.000. Poin legendaris pemimpin fraksi, 3 plus 15% batas hadiah. Sekutu dan musuh, tidak ada. Garis bawah garis bawah garis bawah. 92.000 adalah batas untuk satu misi, tetapi batas total harian adalah 20 kali jumlah itu, jauh lebih dari batas untuk anggota individu, yang hanya 5 kali lebih banyak. Selain itu, faktor-faktor lain seperti petugas fraksi dan terkenal semua akan menambah batas itu. Dengan semuanya bertambah, batas total harian faksi mereka adalah 26 kali lipat dari jumlah dasar. Ini berarti bahwa dia bisa memberi hadiah kepada para pemain di fraksinya dengan total 2,4 juta pengalaman setiap hari, tetapi karena saat ini ada sekitar 50 pemain, setiap pemain hanya bisa menerima sekitar 50.000 pengalaman. Ini sebenarnya bukan pengalaman yang banyak bagi para pemain di level mereka. Batas hadiah terutama mengontrol kecepatan di mana sebuah faksi dapat tumbuh. Ini hanya batas dasar, jadi masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan. Dia membuat beberapa perhitungan, dan mengesampingkan tingkat kepemimpinannya, tingkat karakternya sendiri juga berkontribusi pada batas hadiah. Merekrut petugas NPC yang kuat ke fraksi mereka juga akan sangat meningkatkan batas hadiah mereka. Ini meyakinkannya tentang perlunya mulai berinteraksi dengan karakter alur cerita utama. Ukuran fraksi juga dipisahkan ke dalam tahapan yang berbeda, dengan cut-off berikutnya menjadi 100 anggota. Renown pada dasarnya sama dengan sistem reputasi dengan perbedaan kecil. Fraksi yang terkenal adalah agregat dari semua poin reputasi daerah. Sebagai contoh, 10 poin terkenal di Garton Galaxy dan 5 poin di Glockstar Cluster akan menambah total 15 faksi terkenal.
Poin legendaris memberikan persentase kenaikan ke batas hadiah, dan kenaikan ini dihitung setelah semua faktor lain seperti poin kepemimpinan diperhitungkan. Sekutu dan musuh, pada dasarnya adalah hubungan luar negeri faksi. Selain misi faksi, sistem ini juga memungkinkan dia untuk mengelola dan memantau hubungan faksi pemain, serta tingkat kontribusi pemain individu. Secara keseluruhan, Han Xiao sangat senang dengan antarmuka baru ini, dan itu bisa membantunya menarik lebih banyak pemain. Setelah Han Xiao membentuk fraksinya, para pemain lain juga menerima pemberitahuan di antarmuka mereka. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah bergabung Black Star Mercenary Group. Hubungan saat ini, dingin 0/300. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Para pemain tidak terkejut, karena sesuatu seperti pemberitahuan fraksi adalah urusan sehari-hari bagi mereka. Sistem manajemen fraksi Han Xiao mulai mendaftarkan nama-nama pemain anggota. Matanya berkedip, dan dia memberi pemberitahuan lagi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu adalah rekrutan pertama grup Black Star Mercenary Group. Kamu telah memperoleh 300 poin kontribusi. Status hubungan saat ini, netral 300/1000. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Ada yang seperti ini. Kami mendapat status netral secara langsung. Para pemain sangat gembira, dan mereka buru-buru mempelajari antarmuka faksi. Mereka ingin mengetahui manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari mendapatkan poin kontribusi. Begitu mereka memasuki halaman hadiah faksi, bermacam-macam item ditampilkan di depan mereka. Sebagian besar barang-barang ini awalnya di toko NPC pribadi Han Xiao, dan dia hanya memindahkannya ke halaman faksi. Selain itu, ia juga melemparkan beberapa barang bagus yang tidak tersedia di tokonya. Ada robot runner 2.5, masing-masing seharga 1.500 poin kontribusi untuk ditukar, menara ponsel mini, masing-masing seharga 1.200 poin, dan setelan mekanis piton asli, yang harganya 6.000 poin. Peralatan dan barang-barang langsung menyebabkan reaksi dari para pemain. Barang bagus. Perlengkapan tingkat dewa. Para pemain dipindahkan. Barang-barang ini sebelumnya tidak tersedia untuk dibeli, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Kelompok tentara bayaran baru dibentuk, dan peringkat kredibilitas masih cukup rendah, kata Han Xiao. Hanya dengan menaikkan peringkat kredibilitas kami dapat menjalankan misi tingkat yang lebih tinggi. Kita semua adalah kawan seperjuangan sekarang. Mari kita bekerja keras bersama untuk masa depan kelompok tentara bayaran. Petik 2. Segera setelah itu, ia membuat informasi ukuran fraksi terlihat oleh semua pemain di antarmuka. Dia ingin menggunakan ini sebagai pengingat bagi mereka bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik begitu mereka menaikkan peringkat mereka. Selain itu, dia ingin para pemain merasa seperti mereka dapat berkontribusi secara langsung pada pertumbuhan faksi dengan tindakan mereka sendiri. Para pemain butuh beberapa saat untuk memproses semua informasi ini. Kemudian, Han Xiao mengalihkan perhatiannya untuk menemukan misi atau pemberitahuan pekerjaan yang diberikan oleh suku Sunil untuk subkelasnya. Dia dengan cepat menemukan beberapa misi yang tersedia, namun, peringkat kredibilitas fraksi mereka harus setidaknya 120. 120 poin. Han Xiao berpikir sambil menyentuh dagunya. Jika dia melakukan hal-hal secara normal, dia akan dapat memperoleh 120 poin setelah mengambil beberapa misi tempur keluar. Namun, ia memutuskan untuk mengambil misi buruh kasar yang memberikan setidaknya 1 poin kredibilitas per misi. Misi harian ini aman dan mudah, dan bisa diselesaikan di dalam hub. Meskipun itu akan membutuhkan lebih banyak misi, bukankah ini untuk para pemain? Petik 2. Dia segera menggunakan antarmuka yang baru didapat untuk mengeluarkan misi faksi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Misi fraksi, standar kredibilitas. Pengantar misi, Black Star Mercenary Group telah memutuskan untuk mengambil tugas keluar. Namun, peringkat kredibilitas minimum harus dipenuhi terlebih dahulu. Catatan, ini adalah prasyarat dari tugas keluar pertama yang dilakukan oleh fraksi. Persyaratan misi, selesaikan misi dan pekerjaan harian di Hub Center hingga Black Star Mercenary Group memperoleh 120 poin kredibilitas. Hadiah, 45.000 pengalaman dan 300 poin kontribusi fraksi. Catatan, 3 kontributor teratas untuk memenuhi peringkat kredibilitas minimum akan menerima manfaat tambahan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Tidak banyak pengalaman yang diberikan, tetapi poin kontribusi yang diberikan tidak buruk. Apakah kamu tidak melihat? Ini hanya bagian pertama. Kami akan dapat mengambil tugas tempur nanti. Disitulah kita bisa mendapatkan pengalaman. Petik 2. Ini misi tim, kan? Ia meminta semua orang untuk berkontribusi pada total 120 poin. Petik 2. Ho, kamu bahkan mendapat manfaat karena menjadi 3 besar. Petik 2. SWAT Frenzy, Hao Tian, dan yang lainnya menjadi bersemangat dan tidak bisa duduk diam setelah melihat hadiahnya. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa, manfaat, Han Xiao pasti tidak akan biasa. Misi hanya diperlukan untuk mengambil misi harian di pusat.
Misi ini biasanya hanya ada hubungannya dengan pembersihan dan beberapa pekerjaan terkait utilitas lainnya. Untung mereka tidak harus melalui kesulitan meninggalkan hub. Jika 50 pemain bekerja bersama, mereka akan dapat memenuhi persyaratan peringkat kredibilitas dengan sangat cepat. Han Xiao sama sekali tidak khawatir. Selain itu, para pemain hanya mendapatkan manfaat sejak mereka bergabung dengan faksi. Jadi, mereka secara alami tidak punya alasan untuk menolak undangan fraksi. Setelah menerima pesanan Han Xiao, para pemain menyebar dan pergi untuk mengambil misi harian. Dengan kelompok pelayan ini, Han Xiao mampu membersihkan banyak waktu untuk dirinya sendiri untuk berurusan dengan bisnis lain. Setelah dia kembali ke ruang istirahat, dia memutuskan untuk membuat beberapa persiapan serta memikirkan rencana masa depannya. Beberapa jam kemudian, Li Ge dan yang lainnya kembali ke ruang istirahat. Mereka sudah berjalan di luar cukup lama. Li Ge pergi keluar angkasa karena dia ingin memicu semua misi baru itu. Dengan begitu banyak NPC baru di Hub Center, dia tidak sabar untuk menjelajahi sekitar dan melihat misi apa yang bisa dia terima. Namun, dia mengetahui bahwa kebanyakan orang di sana adalah pelancong, dan mereka semua menertawakan Li Ge dan yang lainnya ketika mereka mencoba menawarkan bantuan. NPC bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak pergi ke Mercenary Alliance jika mereka ingin mengambil pekerjaan. Meskipun mereka tidak dapat menerima misi apapun, mereka dapat memperoleh informasi baru. Setelah menuju ke aliansi mercenari dan menyibukkan diri selama setengah hari, mereka akhirnya mendaftarkan diri sebagai tentara bayaran. Melihat daftar pekerjaan dan misi yang tak terhitung meyakinkan mereka bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat untuk datang ke ruang angkasa. Selain itu, Li Ge percaya bahwa akting sendiri adalah tindakan yang tepat untuk diambil, karena mereka telah mendapatkan petunjuk dari para pemain lainnya. Sekelompok orang mengobrol ketika mereka berjalan ke pintu masuk ruangan. Kami telah mendapatkan keuntungan saat ini. Apakah kamu pikir kita harus memberitahu orang lain tentang hal ini tentara bayaran? Petik 2. Li Ge menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan yang kami temukan. Kita semua saling bersaing di sini. Tidak perlu langsung memberitahu mereka. Petik 2. Tapi haruskah kita memberitahu mereka jika mereka bertanya? Li Ge memikirkan hal ini, dan dia tampak gelisah. Menyembunyikan informasi seperti ini setelah diminta akan menyebabkan masalah dengan mudah. Ketika dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, kelompok itu membuka pintu ke kamar. Namun, mereka menyadari bahwa tidak ada satu pemain pun yang ada di ruangan itu. Seorang pemain Temple of God bingung dan bertanya, di mana yang lain pergi? Tidak tahu. Li Ge senang dan diam-diam menghela napas dalam-dalam. Dia tidak lagi harus takut diinterogasi oleh pemain lain. Mereka semua berbalik, tetapi mereka hanya melihat Han Xiao sendirian di kamar bermain dengan komunikator. Dia diam-diam berkata, kalian akhirnya kembali. Hanya kamu yang tersisa. Petik 2. Apa maksudmu? Li Ge bertanya. Semua pemain lain telah bergabung dengan grup mercenariku. Bagaimana dengan kamu? Li Ge membeku. Apakah itu berarti bahwa semua orang telah menjadi tentara bayaran? Lalu apa gunanya semua kerja keras kami? Dan apa itu kelompok mercenari? Perasaan buruk perlahan-lahan muncul di hati mereka. Kami sudah terdaftar sebagai tentara bayaran, jawab Li Ge jujur. Han Xiao mengangkat alisnya dan mengumumkan misi untuk bergabung dengan Black Star Mercenary Group. Li Ge tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi mereka dengan cepat menerima misi, pergi ke lobi mercenari, dan bergabung dengan grup mercenari. Tepat setelah itu, mereka mengaktifkan misi yang sudah dimulai pemain lain beberapa waktu lalu. Melihat pendahuluan fraksi dan persyaratan misi, Li Ge dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Li Ge kesal, ini seharusnya menjadi perawatan mereka, tetapi karena mereka telah bergerak sendiri, mereka tertinggal dalam proses dibandingkan dengan pemain lain. Tepat sebelum mereka kembali, mereka merasa senang dengan diri mereka sendiri, tetapi sekarang, Li Ge hanya merasa malu. Dia telah membuang begitu banyak waktu dan energi untuk berkeliaran, dan dia belum mencapai apapun selain tertinggal dalam kemajuan. Setelah berbicara dengan pemain lain, Li Ge juga menemukan bahwa kelompok pemain lain mendapat hadiah 300 poin kontribusi. Suasana hatinya sangat buruk, dia menyesal tidak tinggal diam dan malah berlari seperti monyet. Mengapa mereka berpikir bahwa mereka tahu lebih banyak tentang alam semesta daripada Han Xiao? Para pemain lain segera mendengar tentang kesedihan Li Ge dan tertawa. Pada saat yang sama, mereka lebih percaya pada Han Xiao. Han Xiao adalah satu-satunya sinar yang harus mereka ikuti. Jika mereka mengikuti Han Xiao, mereka bisa mendapatkan manfaat paling banyak daripada mencoba keberuntungan mereka di luar. Dengan kerja keras para pemain, peringkat kredibilitas grup mercenari meningkat sedikit demi sedikit. Han Xiao menyewa ruang modifikasi mesin dan mencoba membuat helm pertempuran baru menggunakan pengetahuan baru yang diperolehnya dan sumber daya yang ia bawa dari planet Aquamarine. Dia menyebutnya Xin, Type A Carbon Life Form Radar Helmet. Itu memiliki beberapa lapisan deteksi dan dapat mendeteksi makhluk hidup dalam beberapa kilometer. Itu juga memiliki fungsi radar yang kuat dan sistem pendukung kehidupan yang kuat seperti penyaringan udara. Han Xiao membuat selusin dari mereka dan bersiap untuk menjualnya kepada para pemain.
Helm adalah peralatan penting untuk misi di luar angkasa. Setelah beberapa hari, Boon Hit-dok akhirnya merilis episode pertama dari petualangan antariksanya, dan forum-forum itu sepertinya hanya membahas topik tersebut. Galaxy Exploration Diary, Black Star 1. Judul episode ini menunjukkan bahwa itu adalah awal dari seri baru. Pengeditan pembukaan acara berubah menjadi tampilan Southern Star, Jubilee Hope, dan makhluk asing dengan bentuk yang aneh. Beberapa menit telah berlalu, dan pemirsa membanjiri saluran dalam sekejap. Acara Black Phantom Boon Hit-dok telah membangun basis penggemar yang solid dan loyal. Trailer untuk seri baru ini juga mendapat banyak perhatian. Itu adalah pertunjukan pertama tentang ruang angkasa, dan bukan hanya para pemain dari planet Aquamarine, bahkan para pemain asing dari planet-planet baru lainnya juga senang dengan pertunjukan itu. Jumlah tampilan naik secara eksponensial, dan dalam beberapa menit, hampir memecahkan rekor untuk jumlah tampilan tertinggi di acara sebelumnya. Boon Hit-dok dihujani dengan perhatian, dan popularitasnya sekali lagi meningkat. Dia tidak diragukan lagi adalah figur teratas dalam industri film galaksi. Apa? Sebenarnya ada pembaruan. Petik 2. Apa-apaan? Ada 3.200.000 orang yang menonton sekarang. Apakah aku melihat ini dengan benar? Petik 2. Aku sangat gembira. Biarkan aku melihat apa yang kamu dapatkan, kamu teman asing. Wajah besar Boon Hit-dok kemudian muncul di layar. Dia menggunakan suaranya yang menjijikkan dan memulai pertunjukan. Selamat datang di Diari Eksplorasi Galaksi. Aku Boon Hit-dok. Kamu mungkin bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang hilang. Itu benar, karena aku tidak punya cukup waktu, tidak akan ada puisi untuk memulai episode ini. Petik 2. Komentar peluru langsung menutupi layar. Seseorang tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Tuan rumah ini tidak memiliki martabat. Persetan keluarga kamu. Untuk episode pertama dari Black Star Series, Boon Hit-dok menggunakan metode pengeditan yang berbeda, yang tidak mengikuti format sebelumnya di mana ia berfokus pada konten informatif. Dia memfilmkan seluruh proses Han Xiao memimpin para pemain ke Southern Star dan kemudian ke Jubilee Hope, lalu dia mengedit video dalam gaya film. Itu memberi nada informatif bahwa fokus acara sebelumnya. Untuk acara baru ini, nyaris tidak ada narasi, dan dengan beberapa penyesuaian warna adegan, penonton memiliki pengalaman baru seolah-olah mereka sedang menonton serial TV. Karena ada terlalu banyak bahan untuk digunakan, Boon Hit-dok tidak dapat mengedit ukurannya. Jadi, dia langsung mengubah acaranya menjadi video dengan sebuah cerita, dan video itu berdurasi 1 jam. Setelah sukses dengan Black Phantom series-nya, Boon Hit-dok menjadi lebih termotivasi untuk mencoba gaya film baru yang lebih bernilai artistik, daripada membatasi dirinya pada konten informatif dengan nada sarkastik. Perubahan itu jelas, dan ia meraih sukses besar. Saat video berlanjut, adegan ruang terbuka di depan mata audiens. Di kedalaman ruang yang tak terduga dengan segala macam pesawat ruang angkasa zoom sekitar, pertunjukan itu seperti lubang hitam, menyedot semua perhatian ke pemandangan yang indah ini. Ketika Han Xiao muncul di layar, komentar peluru mengamuk lagi. Han Xiao akhirnya muncul. Sedot semuanya dari Black Phantom. Memeluk Black Phantom hanya sprint 100 meter. Han Xiao adalah suamiku, jangan berani-berani menyentuh cintaku. Astaga, Black Phantom sekarang ada di surga. Tidak ada lagi kotak untuk aku buka. Aku masih harus bertaruh. Aku perlu membuktikan garis keturunan aku yang sebenarnya. Petik 2. Bro, tidur saja. Kamu dapat menemukan apapun dalam mimpi kamu. Petik 2. Teks pada komentar peluru melintas, dan ada beberapa gadis penggemar yang diam di sana, tetapi tidak jelas berapa banyak paman tua yang ada di sana juga. Boon Hit-dok juga diedit dalam beberapa interaksi pemain profesional. Tentu saja, dia mendapat persetujuan mereka untuk menggunakan rekaman itu terlebih dahulu. Para pemain ini telah saling mengenal satu sama lain ketika hari-hari berlalu, dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Interaksi mereka lucu dan menghibur, yang juga menarik banyak penggemar untuk menonton pertunjukan. Cukup banyak penggemar dari pemain profesional juga mengirimkan komentar peluru. Tiba-tiba, para pemulung muncul, dan Han Xiao dan para pemainnya melindungi pesawat ruang angkasa. Komentar peluru membanjiri layar lagi, dan segala macam pesan ada di sana. Astaga, dalam simulasi baru perjalanan ruang angkasa ini, kamu juga bisa membunuh monster dan mendapatkan pengalaman. Petik 2. Black Phantom masih sangat kuat. Dia masih memiliki alien seperti itu bukan apa-apa. Petik 2. Melihat bahwa Han Xiao masih menghancurkan semua orang, sekarang aku bisa menghilangkan kekhawatiranku. Dalam perjalanan ke Jubilee Hope, stasiun ruang angkasa yang besar membuat rahang para penonton jatuh. Video juga berakhir di sana. Dalam adegan terakhir, Han Xiao memimpin para pemain ke aliansi mercenari, dan semua orang mendaftar sebagai tentara bayaran. Saat kamera memperbesar, terlihat pada kata-kata, Black Star Mercenary Group, dan membeku bingkai selama 3 detik. Para hadirin juga menatap kata-kata itu. Kemudian layar menjadi hitam dengan 3 kata, untuk dilanjutkan. Boon Hit-dok telah memutuskan untuk memotong video di sana karena dia melihat bahwa akan ada potensi besar untuk fraksi. Selain pemimpin, semua anggota lainnya adalah pemain.
Perjalanan seorang NPC yang mengarahkan para pemain ke dunia petualangan pasti akan memikat minat penonton. Dan dia benar. Ketika video berakhir, penonton sangat tidak puas, ingin melihat lebih banyak dari pertunjukan, merasakan kekosongan karena tidak bisa menonton episode baru. 3 detik terakhir dari acara tersebut menciptakan ketertarikan dan keingintahuan yang besar akan nama Black Star di hati penonton. Tentu saja, episode ini mengisyaratkan alur cerita yang sangat potensial di masa depan. Aku tidak bisa menunggu episode lain. Aku tidak akan pergi kemanapun sampai aku melihat episode berikutnya. Aku ingin mengunci Bonehead Dog di ruang bawah tanah aku sebagai budak aku untuk memompa lebih banyak pertunjukan. Petik 2. Kupikir dia akan menyukainya. Hei, apa yang kamu pikirkan? Aku malu dengan kamu makhluk yang berpikiran kotor. Petik 2. Jumlah penayangan episode ini melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penonton bersorak, dan para pemain yang tidak dipilih oleh Han Xiao tenggelam dalam kecemburuan, membenci diri mereka sendiri karena tidak bisa bertahan 30 detik. Pengaruh yang dibawa episode ini membuat Galaxy Times menambahkan bagian lain ke pertunjukan baru mereka. Beberapa waktu yang lalu, kami menyimpulkan bahwa karakter alur cerita memiliki batasnya sendiri, di mana begitu mereka menyelesaikan alur cerita mereka, mereka akan berubah menjadi siapapun. Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa kami sepenuhnya salah. Black Phantom, Han Xiao. Maksudku Black Star, Han Xiao membuktikan kita salah. Kegiatannya tidak dibatasi oleh tingkat peradaban. Dia menuju jauh keluar angkasa dan menjadi manusia pertama dari planet Aquamarine yang menjelajahi alam semesta. Ini adalah busur barunya. Kami pikir Han Xiao hanya karakter di planet Aquamarine. Dari apa yang kita lihat sekarang, semua orang menebak salah. Dia tidak hanya memiliki satu alur cerita perang. Dia memiliki alur cerita utama lain yang lebih maju tentang eksplorasi ruang angkasa. Dibandingkan dengan planet pemula lainnya, potensi planet Aquamarine terbatas, tetapi setelah kebangkitan Han Xiao, ia telah membuka jalan untuk menjelajahi wilayah dan alur cerita baru. Bintang hitam Han Xiao bukan karakter utama planet ini. Galaxy Times berani mengenali kesalahan dasarnya, dan sikap jujurnya mendapat reaksi positif dari para penonton. Segmen ini juga meningkatkan popularitas Han Xiao dan mempromosikan statusnya ke tingkat di atas, karakter utama sebuah planet, ke sesuatu yang bahkan lebih tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan lain dari para pemain. Seberapa jauh dia bisa pergi? Han Xiao juga melihat pertunjukan, dan efeknya mencapai apa yang diinginkannya. Para pemain semakin menatapnya, yang berarti bahwa Han Xiao diterima di tingkat yang lebih dalam di hati mereka. Ribuan pemain berdiskusi dengan panik di forum, dan topik yang hangat tidak berhenti. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa episode Bonehead Dog tidak hanya populer untuk waktu yang singkat. Acara itu tetap relevan untuk waktu yang lebih lama daripada yang dipikirkan orang. Di masa depan, banyak orang akan kembali ke episode ini, yang kemudian dikenal sebagai awal mula Black Star. Misi harian adalah misi tingkat rendah. Setelah peringkat kredibilitas fraksi mencapai tingkat tertentu, misi perekrutan harian tidak lagi dapat digunakan untuk mendapatkan poin kredibilitas. Ini memastikan bahwa peringkat kredibilitas fraksi mencerminkan kemampuan aktual mereka. 120 poin merupakan cut-off pertama. Ini adalah minimum untuk menjadi kelompok tentara bayaran, resmi, yang akan benar-benar menarik klien potensial. Para pemain pro memiliki efisiensi besar. Faksi mereka mampu mendapatkan 120 poin kredibilitas dalam 2 hari singkat. Han Xiao kemudian merilis hadiah misi faksi, dengan Raja Laksamana, Hao Tian, dan Kapten Tim Berserkers, Yan Ran, menjadi 3 kontributor teratas. Para pemain yang direkrut Han Xiao tidak hanya terbatas pada 4 guild besar, dan dia juga memastikan untuk mendapatkan orang-orang dari klub game dan tim papan atas dari turnamen, seperti Thunderstorm dan Berserkers. Thunderstorm baik-baik saja, mereka bahkan memiliki kecantikan, Rainy Kim, dan dengan demikian mendapatkan perhatian yang layak. Berserkers, di sisi lain, meskipun merupakan tim pertempuran kelas atas, tidak memiliki banyak kehadiran. Sejujurnya, Han Xiao akan benar-benar lupa tentang mereka seandainya Yan Ran tidak berhasil menjadi 3 besar kali ini. Han Xiao memberikan 3 hadiah tambahan dan juga menekankan kembali kepada para pemain yang berkontribusi pada faksi akan memberi mereka banyak manfaat. Hadiah tambahan adalah yang baru diproduksi, Xin, Type A Charbon Life Foam Radar Helmet. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditukar dengan 800 poin fraksi dan segera mengundang kecemburuan pemain lain. Kemudian, Han Xiao mengumumkan, helm ini dapat sangat meningkatkan penglihatan dan fungsi kamu di banyak lingkungan ekstrim. Dia menjelaskan fungsi helm dengan cara yang menyiratkan perlunya helm ini untuk misi keluar masa depan. 3 pemenang dengan cepat mengenakan helm untuk menguji fitur-fiturnya untuk diri mereka sendiri. Layar internal menampilkan semua jenis informasi yang dianalisis di sekitar mereka seperti kepadatan energi. Mereka bahkan bisa menyesuaikan tampilan sendiri. Fungsi item ini jelas untuk dilihat, dan juga memberikan perlindungan yang layak bagi kepala. Itu adalah item yang cocok untuk semua kelas pemain. Frenzied Sword dekat dengan Hao Tian, dan dia bisa meminjam helm untuk mengujinya sendiri.
Setelah memakainya, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, ini benar-benar barang yang bagus. Setelah yang lain melihat ini, mereka juga bergiliran mengenakan helm untuk melihat sendiri. Mereka kemudian yakin bahwa mereka harus mendapatkan barang ini di masa depan. Dengan hadiah yang diberikan sebagai angkatan pertama yang direkrut bersama dengan hadiah misi fraksi sebelumnya, semua. Sebagian besar pemain telah mengumpulkan 600 poin kontribusi dan hanya 200 kekurangan helm. Han Xiao telah menetapkan harga helm menjadi 800 poin dengan sengaja untuk memancing perasaan frustrasi para pemain. Karena tidak dapat memperoleh barang itu akan membuat mereka ingin melakukan lebih banyak misi atau bahkan menyerahkan barang mereka sendiri atau bahkan uang sebagai imbalannya. Meskipun sepertinya para pemain dapat dengan mudah mendapatkan 600 poin kontribusi, itu semua hanyalah sebuah strategi yang telah lama diterapkan oleh Han Xiao setiap kali dia berurusan dengan para pemain. Dia mengubah keinginan para pemain untuk suatu barang menjadi sesuatu yang bernilai fisik. Barang-barang yang tersedia di tokonya murah dan dapat diandalkan, dan dikombinasikan dengan daya tarik poin faksi, itu berarti bahwa Han Xiao akan menjadi tempat tujuan ketika pemain ingin menghabiskan uang mereka. Nilai tukar poin kontribusi NAS ke fraksi yang telah ia putuskan untuk saat ini adalah 50/100 untuk mereka yang berstatus netral, yaitu 0 sampai 1,000 poin kontribusi. Jadi, dalam pikiran para pemain, nilai helm adalah 400 NAS. Sekarang mereka bisa membelinya dengan harga 25% dari harga asli setelah menggunakan poin kontribusi mereka untuk membayar sisanya. Mereka merasa seperti mereka mendapatkan tawaran besar. Setengah dari pemain telah mendapatkan 1.500 NAS dari serangan Southern Star dan ingin menghabiskan uang mereka untuk sesuatu. Setengah lainnya tidak memiliki banyak karena mereka hanya melakukan beberapa pekerjaan sehari-hari. Namun, sebagian besar dari mereka memutuskan untuk meminjam dari setengah lainnya karena putus asa. Kita semua berada di jalur pekerjaan yang sama di sini. Hanya 100. Apakah kamu benar-benar tidak akan meminjamkan aku sedikit uang itu? Petik 2. Kamu tidak akan. Apakah kamu memandang rendah aku? Ayaiman, kita semua teman di sini. Kami pasti akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir aku tidak membalas kamu. Di mana aku bisa lari ke sini? Aku akan berutang budi kepada kamu jika kamu meminjamkan aku uang. Petik 2. Setelah adegan kacau, kelompok pemain terakhir bisa mendapatkan helm mereka sendiri setelah masuk ke hutang. Tentu saja, para pemain Temple of God adalah yang paling berhutang, membuat Li Ge merasa sangat buruk. Dengan sekitar 50 pelanggan, Han Xiao mampu menghasilkan lebih dari 6.000 NAS sekaligus untuk semua helm yang dibuatnya, jadi dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Helm ini dibuat dari bahan-bahan dari planet Aquamarine dan harganya hampir tidak ada. Margin keuntungan di sini praktis gila. Setelah sekelompok orang mereka tiba di lobi aliansi mercenari, Han Xiao bersiap-siap untuk membuka antarmuka untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh suku Sunil. Namun, dia menyadari bahwa lobi itu agak aneh hari ini. Kerumunan tentara bayaran membuat keributan di salah satu sudut lobi. Han Xiao adalah orang yang penasaran, jadi dia berjalan, hanya untuk melihat orang berkulit biru pendek dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang itu mengenakan gaun longgar yang mewah dan memiliki kuku yang keras seperti rambut, telinga lancip, dan tidak memiliki hidung. Kedua mata itu dibentuk menjadi celah ketat sementara mulutnya melengkung terbalik dengan ekspresi kesal secara alami. Orang ini adalah Bluni, dan penampilannya mirip dengan emoji. Kesan bahwa spesies lain memiliki Blunis adalah bahwa mereka sangat egois, orang yang oportunistik. Bluni khusus ini adalah anggota investigasi materi beberapa kelompok keuangan. Dia ada di sana secara pribadi untuk menyewa tentara bayaran untuk menghemat biaya pemrosesan kecil yang harus dia bayar jika dia telah melalui saluran perekrutan yang tepat. Bluni ini bernama Martin, dan dia tengah memperkenalkan tawaran pekerjaannya. Aku dari tim investigasi material yang sedang menuju planet GARTON 791 untuk investigasi di lokasi selama 3 hari. Kami mencari untuk menyewa pengawal. Setiap orang akan dibayar 400 NAS, dan kamu akan bertanggung jawab melindungi anggota tim kami. Kamu harus membersihkan tempat investigasi binatang buas dan melakukan pengintaian di daerah berbahaya. Kami mencari grup dengan peringkat kredibilitas minimal 120. Petik 2. Tentara bayaran di sekitarnya hanya menunjukkan wajah dingin pada saat itu. 400 NAS bukanlah hadiah yang sangat menarik. Selain itu, kesepakatan ini akan dibuat secara pribadi alih-alih melalui saluran resmi Mercenary Alliance. Ini berarti bahwa tidak ada catatan yang akan dibuat dalam sistem, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan poin kredibilitas untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak ada tentara bayaran di sekitarnya yang cukup repot untuk mengambil pekerjaan itu. Mata Han Xiao berkedip, dan dia memeriksa peta bintangnya. GARTON 791 dekat dengan pangkalan Sunil. Kami bisa mendapatkan uang tunai di jalan. Meskipun hadiahnya hanya 400 NAS, jika masing-masing dari 50 orang kita bisa mendapatkannya, itu masih tidak terlalu buruk. Itu hanya planet tak bernyawa, maka nama dengan kode. Itu pada dasarnya adalah sebuah planet khusus untuk penggalian sumber daya.
Han Xiao menerobos kerumunan, berjalan ke Bluni, dan berkata, kelompok bintang bayaran hitam. 50 orang, hanya tugas kelompok untuk saat ini. Petik 2. Biarkan aku memeriksa peringkat kredibilitas kamu. Martin memberi Han Xiao scan cepat dengan matanya dan cukup senang. Dia akhirnya menemukan seseorang yang akan menerima tawarannya setelah berteriak di sana selama setengah hari. Han Xiao menarik halaman informasi tentara bayarannya dan memberikannya kepada Martin. Ketika Martin melihat bahwa kelompok tentara bayaran ini telah mencapai persyaratan peringkat kredibilitas, ia sangat gembira. Namun, ekspresinya berubah segera ketika dia menggulir lebih jauh ke bawah halaman. Kamu tidak pernah menerima tugas tempur apapun. Resume Black Star Mercenary Group diisi dengan pekerjaan harian yang dapat diselesaikan di hub. Banyak yang membersihkan misi. Biasanya, tentara bayaran bahkan tidak mau repot-repot dengan pekerjaan seperti itu. Resume ini memberi Martin kejutan. Dia belum pernah melihat tentara bayaran noob seperti itu. Han Xiao mengangkat alis. Ada apa di sini? Kami memenuhi persyaratan peringkat kredibilitas, kan? Petik 2. Aku ingin pengawal prajurit, dan semua catatanmu dipenuhi dengan rutinitas harian di Jubilee Hub seolah-olah kamu adalah petugas kebersihan di sini, kata Martin dengan nada merendahkan. Apakah kamu benar-benar memenuhi syarat sebagai tentara bayaran? Han Xiao mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mempekerjakan pekerjaanku. Martin melambaikan tangannya dengan jengkel. Meskipun dia sangat murah, dia tidak menurunkan standarnya dan menginginkan prajurit terbaik yang bisa dia temukan dengan harga termurah. Kepribadian Bluni selalu seperti ini, murah dan serakah. Meskipun peringkat rata-rata kekuatan untuk Black Star Mercenary Group adalah kelas C, dia tidak mempercayai kemampuan mereka setelah membaca catatan. Jika dia menghabiskan uang untuk tentara bayaran yang tidak berguna, tim peneliti akan berada dalam bahaya besar. Para tentara bayaran di sekitar semua mengejek Martin. Kamu hanya menawarkan 400 enas, pengemis pilihan seperti itu. Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa kamu mendapatkan apa yang kamu bayar? Bluni. Han Xiao menggertakkan giginya. Sai, apa yang mereka bicarakan? Rasanya seperti mereka membantu Martin, bukan aku. Martin melihat peluang dan dengan cepat menekan harganya. Dengan catatan ini, aku hanya bisa menawarkan 200 enas per orang. Selamat tinggal. Han Xiao pergi tanpa melihat ke belakang. Sikap Martin membuat Han Xiao kesal, dan grid mekanik Han tidak akan pernah membiarkan orang lain menekannya. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengambil pekerjaan itu karena ada begitu banyak peluang lain, jadi tidak perlu mengemis di depan seorang pria yang menyebalkan. Dia membuka antarmuka mercenari dan menemukan beberapa permintaan mempekerjakan dari Sunils, semua tentang acara yang sama. Tanah air Sunil telah dihancurkan. Dengan bantuan Godora, peradaban telah pindah ke planet lain yang penuh dengan alam dan hutan. Itu telah berganti nama menjadi planet Sunil. Planet Sunil memiliki banyak binatang buas berkeliaran di sekitar planet ini. Sebagian besar waktu, binatang buas itu pasif. Namun, ada batu yang berisi roh jahat jauh di bawah tanah planet Sunil, dan itu akan membuat binatang buas mengamuk sekali setiap beberapa tahun. Semua desa dan kota Sunil akan terpengaruh. Setiap kali, selama periode ini, para prajurit Sunil yang bekerja jauh dari planet ini semua akan kembali dan melindungi tanah air mereka sambil mengumpulkan lebih banyak pelayan. Matahari adalah ras yang menyedihkan. Awalnya, itu hanya sebuah peradaban tanpa interaksi dengan planet lain. Itu damai, dan telah mencoba untuk berkembang menjadi masyarakat yang lebih baik. Sayangnya, mereka telah diserang oleh Darkstar. The Sunils tidak memiliki cara untuk melawan ketika armada dari Darkstar berulang kali menembakkan rudal dan laser ke daratan. Tanah dipenuhi teriakan dan api, yang bahkan menenggelamkan keputusasaan yang dimiliki orang. Darkstar adalah musuh abadi Godora, dan itu adalah peradaban aktif di galaksi Garton. Darkstar telah menemukan kelemahan dalam manajemen Godora dan menyerang planet-planet di bawah pemerintahan Godora. Godora tidak punya pilihan selain menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk membantu peradaban yang lebih rendah. Jika Godora mengabaikan penderitaan para peradaban itu, maka mereka akan kehilangan kepercayaan publik pada kemampuan mereka untuk mengendalikan galaksi Garton. Sebagai faksi jahat, Darkstar telah melanggar perjanjian intergalaksi konstitusi peradaban antariksa sejak lama dengan menyerang peradaban yang kurang berkembang. Selain itu, satelit Starling berada di ujung dibandingkan dengan sistem bintang lainnya. Jadi, setelah menghancurkan dunia, Darkstar akan selalu menghilang di wilayah mereka untuk waktu yang lama dan menghindari deklarasi perang dari peradaban lain. Darkstar seperti bayangan yang perlahan-lahan memakan Garton galaksi. Ketika armada Godoran tiba, planet asli Sunil sudah musnah. Tanah itu ditutupi lava, dan tanahnya retak dan hancur. Ekosistemnya hilang, dan hanya 10% dari populasi yang selamat. Teknologi matahari terputus dari generasi sebelumnya, dan itu belum dipulihkan. Para pengungsi telah dipindahkan ke planet Sunil dengan bantuan Godora, dan pada awalnya, Godora telah membantu membangun kota-kota. Hanya setelah tinggal di sana selama beberapa tahun, orang-orang mengetahui tentang binatang buas yang mengamuk. Pindah ke planet lain akan membutuhkan terlalu banyak pekerjaan. Pertama kali Godora menawarkan bantuan adalah karena alasan moral,
Tetapi jika Sunils meminta bantuan Godora lagi, mereka akan merasa bahwa mereka terlalu banyak berutang kepada Godora, sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan mereka pada masalah ini. Karena itu, mereka memutuskan untuk tetap di planet ini dan melawan monster. Itu adalah periode di mana binatang buas menjadi aktif kembali. Misi-misi ini meminta bantuan untuk melindungi tanah air. Kesulitan misi meningkat saat daftar berjalan, dan tidak ada seorang pun yang melamar misi yang paling berbahaya. Adapun misi termudah, mereka membutuhkan 120 peringkat kredibilitas. Han Xiao hanya bisa memilih misi termudah, jadi dia mengajukan aplikasi. Beberapa saat kemudian, ia mendapat balasan dan lamarannya berhasil. Garis bawah garis bawah garis bawah. Misi Mercenari, mempertahankan kota hutan. Pendahuluan misi, gelombang bencana lainnya menjulang di atas matahari. Kamu telah menerima misi, dan tugas kamu adalah melindungi kota hutan. Persyaratan misi, mempertahankan kota hutan. Kondisi gagal, gagal melindungi kota hutan. Hukuman misi gagal, minus 60 peringkat kredibilitas. Hadiah, pengalaman 500.000, 1.800 enas, plus 34 peringkat kredibilitas, plus 3 area renon. Waktu hingga aktivasi, 12 hari. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Matahari menyebut periode serangan binatang sebagai bencana, dan kota hutan adalah kota utama matahari. Ini hanya misi normal, tapi bukan itu yang dipikirkan Han Xiao. Alasan dia menerima misi adalah agar dia bisa mendekati Sunils dengan identitas yang sesuai. Dia harus mengaktifkan misi alur cerita sendiri. Sebagai salah satu anggota, para pemain juga mendapat misi di kelompok tentara bayaran. Han Xiao memberikan hadiah misi ke hadiah untuk misi fraksi. Para pemain merasa seperti mereka mendapatkan hadiah ganda. Ini adalah pertama kalinya Black Star Mercenary Group memilih misi tipe pertempuran, jadi para pemain bersemangat. Han Xiao melambaikan tangannya. Ayo pergi. Setelah 3 hari, kelompok itu mengambil pesawat luar angkasa dan tiba di planet Sunil. Dari alam semesta, planet ini ditutupi warna hijau dengan awan putih mengambang di atasnya. Pesawat ruang angkasa itu bergetar hebat saat turun ke atmosfer, mengikuti jalur yang diarahkan dan menuju ke hutan. Han Xiao kemudian melihat dataran kosong, dan sebuah kota terletak di tengah. Itu adalah tanah air baru Sunil, Forest City. Pesawat ruang angkasa melemparkan kabin. Han Xiao merasa sedikit tanpa beban untuk sedetik, dan mendarat dengan selamat di tanah. Suara mendesing. Pintu terbuka, dan mereka berada di pangkalan militer. Han Xiao melangkah keluar dari pintu, dan dia dengan cepat memperhatikan tim prajurit Sunil dan truk lapis baja yang melindungi pangkalan. Sunil, armor tentara defensif, adalah baju besi yang dikenakan prajurit Sunil. Armornya berwarna abu-abu gelap, dan lempengan armor itu sangat tebal, yang bisa menghalangi peluru berat dari senapan mesin. Dalam baju besi yang cocok, para prajurit tampak seperti unit yang benar. Berat baju zira itu hampir 1 ton, dan memiliki peralatan yang mendukung gerakan itu. Ada juga senapan mesin dengan kaliber besar, peluncur roket kecil di bahu, dan senjata jarak dekat lainnya. Sunil adalah peradaban teknologi murni, dan setelah peradaban teknologi mencapai tahap tertentu, mereka akan selalu menciptakan baju besi untuk prajurit individu. Peradaban yang berbeda memiliki gaya baju besi yang berbeda. Untuk Sunils, armor itu dikategorikan ke dalam kelas privat dan kelas kopral. Itu juga dipisahkan menjadi gaya pertahanan, gaya pelanggaran, gaya kepanduan, DEL. Faktanya, Han Xiao tahu bahwa baju zirah Sunil memiliki kelas yang bahkan lebih kuat yang disebut Komandan Armor Kelas. Namun, itu telah dihancurkan kembali dalam serangan itu, dan teknologi itu hilang selamanya. Selain teknologi armor, ada senjata mekanik besar, kendaraan, dan beberapa pesawat ruang angkasa ringan. Dengan semua mesin tergeletak di sekitar, mata Han Xiao bersinar, dan dia menantikan tempat ini. Sebuah peradaban yang condong ke arah kemajuan teknologi murni adalah fondasi terbaik untuk kelas mekanik, dan ini adalah salah satu alasan dia ingin datang ke planet Sunil. Tingkat teknologi Sunil dapat membawa manfaat besar bagi Han Xiao. Han Xiao tertarik dengan subkelas Sunil, dan itu terkait dengan mesin. Itu adalah subkelas langka yang secara dramatis dapat meningkatkan kemajuan kelas utama Han Xiao. Bagi Han Xiao, ini adalah pilihan terbaik baginya untuk menyelesaikan kelasnya. Para pemain juga melongo melihat pemandangan di sekitar mereka. Han Xiao telah menggambarkan tragedi matahari kepada mereka, jadi mereka mengira itu adalah peradaban di ambang kehancuran. Mereka tidak mengharapkan apa-apa selain kondisi yang buruk dan teknologi yang tertinggal, tetapi pemandangan hutan besi ini membuktikan bahwa mereka salah. Dong, dong, dong. Suara logam berat menjadi lebih keras sebagai seorang prajurit dengan pendekatan baju besi berat ke grup. Armornya jelas lebih baik dari pasukan normal. Itu juga ditutupi merah dan putih, yang melambangkan bahwa ini adalah baju besi kelas kopral. Sunil yang mendekat sepertinya adalah seorang perwira karena wajahnya dingin sekali, mengirimkan aura seorang prajurit. Aku kapten tim pertahanan B-12, Neville. Aku sudah membaca informasi kamu.
Black Star, kamu akan menjadi tentara bayaran ke-1432 yang bergabung dengan kami. Aku dengan ini mewakili orang-orang Sunil dalam menyambut kamu di dunia kami. Bencana belum dimulai, jadi tolong ikuti aku ke tempat istirahat tentara bayaran. Maka aku akan menugaskan kamu misi khusus. Petik 2. Neville tetap diam sepanjang jalan. Tentara Sunil tidak dikenal karena kata-kata mereka, dan semua orang memiliki ekspresi yang serius, seolah-olah mereka bahkan tidak punya waktu untuk obrolan kosong. Mereka semua fokus pada misi mereka sendiri. Bau logam dari baju besi prajurit memenuhi udara, disertai dengan suasana hening. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah tank yang lewat sesekali. Sunil dulu dikenal sebagai peradaban yang menganut kehidupan, rakyat mereka mencintai seni dan budaya. Namun, semuanya telah berubah ketika bencana melanda. Para korban telah dipaksa untuk membuang identitas mereka sebelumnya dan mengeraskan diri. Perubahan ini juga tercermin dalam struktur yang mereka bangun. Bangunan baja seperti benteng yang teratur berjajar di sisi jalan yang mereka lalui. Seolah-olah mereka hidup di atas kisi-kisi. Dengan Neville memimpin mereka, kelompok Han Xiao tiba di tempat peristirahatan, di mana sejumlah besar tentara bayaran telah berkumpul, menimbulkan keributan. Sebelum gelombang bencana melanda, tentara bayaran semua diminta untuk mendapatkan penjelasan singkat. Neville melangkah ke peron dan menjelaskan dengan suara serius, pengintai ke depan telah menemukan tanda-tanda meningkatnya binatang buas yang mengamuk. Kamu di sini sebagai tentara bayaran sewaan kami, dan kami harap kamu semua dapat bekerja sama untuk membantu kami mengatasi hambatan ini. Petik 2. Setelah pidato singkat, Neville langsung ke poin utama. Planet bawah tanah di planet ini berisi kantong-kantong batu nubuat. Batu nubuat dapat merusak jiwa orang-orang di sekitar mereka, dan seluruh urat mineral planet telah diubah oleh batu-batu ini. Ini adalah alasan dibalik binatang buas yang mengamuk dan sifatnya sangat agresif. Namun, ini bukan masalah utama bencana. Energi yang terkandung di dalam profesi Stone akan dilepaskan setiap tahun sekali dalam gelombang. Ini adalah masalah utama dibalik ledakan tiba-tiba binatang buas. Untuk alasan yang tidak diketahui, gelombang tahun ini telah tiba setengah tahun sebelumnya. Departemen Pengamatan Khusus kami memperkirakan bahwa gelombang bencana akan meledak dengan kekuatan penuh dalam waktu sekitar 7 hingga 13 hari. Musuh kita adalah setiap binatang buas di planet ini. Selama ombak di masa lalu, kami hanya harus berurusan dengan binatang kecil selama 3-6 hari awal. Kemudian, saat pertempuran mencapai hari ke-10, frekuensi dan intensitas serangan binatang buas akan meningkat. 5 hari terakhir akan menjadi periode paling berbahaya selama gelombang. Pada saat itu, sebagian besar kendaraan dan peralatan kami akan rusak, dan sebagian besar pasukan kami terkuras. Binatang buas yang akan kami hadapi saat itu juga yang terkuat, yang telah ditarik dari jauh oleh bau darah yang lebat karena hari-hari pertempuran berdarah. Petik 2. Pada saat ini, seorang tentara bayaran memotongnya dan berkata, kamu memiliki tank, pesawat terbang, dan bahkan kapal perang ruang angkasa. Bukankah membunuh binatang buas ini lebih seperti pembantaian? Petik 2. Neville menatap pria itu dengan dingin. Kamu akan mengerti kapan gelombang datang. Segera setelah itu, Neville menyalakan proyektor dan mulai memperkenalkan jenis binatang buas yang berbeda satu persatu. Setelah beberapa pandangan singkat, Han Xiao sudah bisa mengatakan bahwa binatang buas di planet Sunil adalah liga yang lebih kuat daripada yang ada di planet Aquamarine. Batu nubuat telah ada di planet ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan energi yang telah mereka kumpulkan sudah cukup bahkan mempengaruhi evolusi hewan buas selama bertahun-tahun. Binatang buas di planet Sunil adalah haus darah yang tidak normal, dan mereka mendorong aturan survival of the fittest menjadi ekstrim. Maple Moon penasaran, karena binatang buas adalah musuh, mengapa mereka tidak bisa membunuh semua binatang buas sebelum mereka menjadi lebih kuat dari bencana? Mungkin itu untuk menjaga ekosistem, kata Frenzied Sword dengan ragu. Sambil menggelengkan kepalanya, Bunhit Dog tidak setuju. Tapi ini bahkan mengancam kelangsungan rakyat mereka. Mengapa mereka peduli dengan ekosistem pada saat ini? Petik 2. Bisakah mereka sepenuhnya memusnahkan binatang buas? Para pemain mulai membahas topik di antara mereka sendiri. Mereka masing-masing memiliki pendapat mereka sendiri terhadap krisis Sunils. Setelah melalui lebih dari 100 jenis binatang buas, Neville mengirimkan informasi ini ke masing-masing tentara bayaran. Para tentara bayaran kemudian ditugaskan peran tempur tergantung pada tugas pekerjaan yang telah mereka ambil sebelumnya. Matahari menyimpan banyak pertambangan dan sumber daya lainnya mengumpulkan pos-pos di alam liar. Namun, semua orang Sunil akan meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Forest City selama bencana. Mereka mengelompokkan semua pasukan mereka ke dalam satu area untuk mengurangi kemungkinan diserang binatang buas. Dengan kota utama sebagai penghalang terakhir, Forest City memiliki total 5 tembok yang mengelilingi kota. Han Xiao dan yang lainnya ditempatkan di dinding terakhir kedua dan ditugaskan untuk melindungi pesawat pengintai dan kapal perang yang lebih besar dari tanah. Mereka juga berperan sebagai kelompok penguatan respon cepat untuk garis depan. Forest City dihiasi dengan infrastruktur pertahanan, dan membangun segala sesuatu di sekitar kota utama hanyalah keputusan taktis.
Itu tidak dimaksudkan sebagai tempat untuk berdiri terakhir atau semacamnya, karena bawah tanah kota itu penuh dengan terowongan melarikan diri. Orang-orang Sunil dapat melarikan diri melalui terowongan atau bahkan dievakuasi oleh angkutan udara di tanda bahaya, dan ini berarti bahwa tidak mungkin bagi mereka kehilangan kota utama. Namun, ada banyak binatang buas yang kuat di langit dan di bawah tanah, jadi ini hanya akan menjadi pilihan terakhir. Dua pekerjaan paling berbahaya adalah unit pengintai maju dan pasukan tempur garis depan. Sunil adalah sebuah planet yang tertutup oleh hutan lebat, menghasilkan banyak titik buta untuk pengamatan dari udara, yang membuat pengintaian di tanah menjadi penting. Namun, bahaya menjelajah di luar tembok kota selama bencana sangat jelas. Di sisi lain, tugas pasukan garis depan adalah untuk membunuh atau melukai sebanyak mungkin binatang buas sebelum gerombolan mencapai tembok kota. Tingkat kelangsungan hidup mereka mendekati nol. Itulah sebabnya kedua pekerjaan itu tidak pernah diambil alih oleh tentara bayaran. Semua tugas tempur garis depan diambil oleh prajurit Sunil. Para tentara bayaran individu dibawa pergi oleh seorang perwira untuk memperkuat posisinya. Neville membawa serta sekelompok orang Han Xiao untuk menuntun mereka dan membiasakan mereka dengan tata ruang pertahanan. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, senja datang. Para tentara bayaran diberi akomodasi di pangkalan militer. Namun, Han Xiao perlu memasuki kota untuk menyelesaikan persyaratan subkelas. Dia menemukan Neville seorang diri dan berkata, "Aku ingin mendaftar untuk memasuki kota." "Mengapa kamu memasuki kota?" Neville mengangkat alis. "Aku punya beberapa masalah pribadi untuk ditangani. Aku punya teman di kota untuk dikunjungi." Petik 2. Tidak, Neville langsung menolak. Untuk mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan, tentara bayaran tidak pernah diizinkan masuk ke kota, kamu hanya diperbolehkan untuk tinggal di pangkalan di luar pertempuran. Kamu tidak bisa menggunakan alasan ini untuk memasuki kota. Namun, teman kamu bisa keluar untuk mengunjungi kamu. Petik 2. Han Xiao tidak yakin apa yang harus dilakukan. Karakter storyline yang ingin ia temui tidak mengenalnya sama sekali. Tidak mungkin dia keluar untuk mengunjunginya. Apakah dia benar-benar harus menyelinap masuk? Dia memiliki alat penyamaran wajah dan subclass Night Stalker-nya. Peluang untuk menyelinap masuk cukup tinggi. Kan? Saat itu, embusan angin turun dari langit, dan beberapa sinar cahaya mendarat di tanah. Sebuah pesawat terbang melayang agak jauh di udara dan melepaskan menuruni tangga spiral. Satu Sunil super demi satu berjalan turun dari kapal. Mereka semua adalah tentara bayaran Sunil yang telah bekerja keras untuk mendapatkan uang dari planet ini dan semua telah kembali untuk memenuhi tugas mereka untuk mempertahankan rumah mereka di malam bencana. Para prajurit Sunil yang berada di tanah semua mengangkat kepala mereka dan memandangi para prajurit yang kembali ini dengan penuh hormat dan rasa terima kasih. Mereka bahkan melakukan penghormatan militer yang terkoordinasi dengan sempurna. Setiap kali prajurit Sunil kembali ke rumah, mereka akan disambut kembali dan diperlakukan sebagai pahlawan mudik. Han Xiao memfokuskan matanya dan melihat wajah yang akrab. Dia kemudian berteriak, "Hei, Lerden!" Petik 2. Knight Ksatria Hijau, Lerden berada di antara kerumunan yang turun, dan dia berbalik setelah mendengar namanya dipanggil. Butuh beberapa saat baginya, tetapi Lerden ingat bahwa orang lain itu adalah seseorang yang ia lawan. Dengan tubuhnya ditopang di udara dengan api biru yang keluar dari kakinya, dia mendarat di depan Han Xiao dan bertanya dengan ragu, "Kenapa kamu di sini?" "Black Star adalah salah satu tentara bayaran yang kami rekrut." Neville memberi hormat dan buru-buru menjawab untuk Han Xiao. "Jadi, kamu juga seorang tentara bayaran?" Lerden tiba-tiba menyadari fakta itu. "Ya, aku hanya mendaftar baru-baru ini. Aku bergegas ketika aku mendengar bahwa orang-orang kamu menghadapi krisis. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan berjuang bersama kamu." Han Xiao memastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. "Aku punya teman di kota yang ingin aku kunjungi. Bisakah kamu membantu aku?" Petik 2. "Jika dia adalah temanmu, maka tidak ada masalah," tambah Neville. Lerden berpikir bahwa karena keduanya telah bertarung satu sama lain satu kali, meskipun dia tidak benar-benar mengenalnya, dia merasa seperti Han Xiao bukan orang jahat. Juga, dia cukup kuat. Tidak ada salahnya melakukan kebaikan ini padanya. Lerden kemudian mengangguk dan berkata, "Tentu. Aku akan menemani kamu ke kota." Petik 2. "Terima kasih." Han Xiao tersenyum. Sangat nyaman bertemu seseorang yang dia kenal. Satu kalimat, dan masalahnya selesai. Dia tidak lagi harus khawatir mengambil risiko untuk menyelinap masuk. Sudah lama sejak mereka melihat satu sama lain, dan bagian tubuh bionik Lerden sudah diperbaiki. Han Xiao melewati kantor keamanan bersama Lerden, bersama Sunil Supers lainnya, yang juga ingin kembali ke kota setelah kembali ke planet ini. Han Xiao dan Lerden mengikuti di belakang kelompok orang ini. Suara sorakan tiba-tiba meledak dari kedua sisi jalan. Ada poster-poster perjamuan Sunil yang masih menghiasi tembok kota, dan orang-orang Sunil bergegas keluar untuk menyambut para pahlawan mereka di rumah. Bencana yang akan datang menanamkan kengerian di hati orang-orang, tetapi orang-orang di jalan saat ini memiliki senyum lebar di wajah mereka, seolah-olah para super telah menghilangkan rasa takut mereka. "Berdasarkan peraturan, aku perlu mengantarmu ke kota," kata Lerden.
Sepertinya peradabanmu benar-benar memuja para supers, komentar Han Xiao. Ini lebih seperti rasa terima kasih daripada ibadah, jawab Lerden dengan tenang. Setelah ras kami tiba-tiba berubah dan bermigrasi ke planet ini, kami masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri sendiri. Efisiensi pengumpulan sumber daya terlalu lambat bagi kita untuk mempertahankan konsumsi kita, dan kita perlu membeli banyak bahan dari galaksi. Karena itu, pengeluaran kami lebih besar dari produksi kami. Agar kita bisa bertahan hidup, perjamuan yang cukup kuat akan menuju ke alam semesta dan menjadi tentara bayaran. Sebagian besar ganjaran mereka dikirim pulang, dan itu adalah sumber utama pendapatan ekonomi. Tidak ada cara bagi peradaban ini untuk membuat senjata yang cukup untuk melawan bencana. Petik 2. Han Xiao memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Sunil adalah peradaban dalam krisis. Mereka hanya bisa sementara bergantung pada individu yang kuat, seperti supers, untuk mendukung seluruh ekonomi ras. Itulah sebabnya orang-orang memperlakukan para super seperti pahlawan, dan seseorang memegang kehormatan besar jika ada yang super. Han Xiao masih ingat bahwa Lerden sangat murah. Pada kenyataannya, Lerden memberikan semua penghasilannya untuk balapan, jadi dia mencoba menghabiskan sesedikit mungkin, semua untuk berkontribusi lebih banyak pada balapan. Ini akan membawa efek bencana jika peradaban ini terus mengandalkan supers. Lerden mengangguk. Itu memang benar, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, itu semua karena bencana, yang memperlambat pemulihan kita. Kita harus membagi porsi yang signifikan dari dana kita untuk membangun senjata dan peralatan militer untuk bertahan melawan bencana. Pengembangan infrastruktur dan industri kami terhambat karena semua biaya tambahan yang tidak akan membantu perekonomian. Jika kita tidak menyelesaikan masalah bencana, kita tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran iblis ini, dan peradaban kita akan selalu menderita sampai akhir zaman. Kami mencoba banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan kami bahkan mempertimbangkan untuk membunuh semua binatang buas, tapi itu adalah pilihan terburuk. Tidak hanya itu mustahil untuk dihadapi, begitu rantai makanan hancur, seluruh planet akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Karena itu, kami memilih cara lain, mencoba menggali batu nubuat dan menangani penyebab bencana sekali dan untuk selamanya. Proyek ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan kami membersihkan batu-batu itu sedikit demi sedikit. Suatu hari, arus psikis akan menghilang, dan perlombaan tidak akan pernah harus menghadapi tragedi bencana lagi. Petik 2. Wajah Lerden mengeluarkan harapan. Selalu ada cahaya di ujung terowongan. Han Xiao memiliki kesan yang baik tentang Sunils. Mereka adalah ras yang tangguh dengan supers membawa lebih banyak dan lebih banyak tanggung jawab agar peradaban tetap hidup. Mereka tidak punya keluhan. Sayang sekali, Han Xiao menghela nafas ketika dia mengingat nasib Sunil di dunia sebelumnya. The Supers menyebar setelah mereka mencapai kota dan kembali ke rumah mereka. Kerumunan juga perlahan tersebar. Han Xiao menggunakan ingatannya yang menyimpang dan akhirnya mencapai gang setelah berputar-putar. Dia berhenti di depan pintu hitam yang sempit, dan gelas anggur digantung di papan nama. Sebuah bar. Orang yang ingin kamu kunjungi ada di sini. Lerden mengerutkan kening. Apakah kamu memiliki masalah dengan itu? Petik 2. Tidak. Lerden tetap tanpa ekspresi. Dia memandang rendah orang-orang yang menghabiskan uang mereka untuk bersenang-senang karena dia pikir itu adalah pemborosan uang dan hidup mereka. Bagaimanapun, ia telah kehilangan haknya untuk menikmati hidupnya. Mereka mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke bar. Barnya redup, dan tidak ada pelanggan. Kota itu dalam keadaan darurat, jadi tidak ada yang harus nyali untuk mabuk di bar. Han Xiao berjalan di depan konter, dan dengkuran lembut datang dari belakang konter. Mekanik besar Han melihat ke atas dan melihat seorang pria tidur dengan kepala di atas meja. Dia tertidur lelap di samping tumpukan botol kosong. Bang! Han Xiao memukul konter sekeras yang dia bisa dan berteriak, pelanggan ada di sini. Bangun! Jari-jari pria itu bergerak pada awalnya, dan dia menghembuskan napas panjang dari hidungnya. Dia akhirnya berdiri dengan bau alkohol yang keluar dari tubuhnya. Matanya tak bernyawa, dan dia tampak seperti baru sadar. Pria itu kemudian bertanya, apa yang kamu inginkan? 2 tanda tangan. 1 sudah cukup, sela Lerden. Pria itu menguap, bayar dulu. Han Xiao mengeluarkan komunikatornya dan bersiap untuk membayar. Pria itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sayangku, kamu tidak berusaha membayar dengan enas, kan? Ini adalah bisnis kecil, jadi kami hanya menerima mata uang lokal. Petik 2. Lerden mengerutkan kening. Dia biasanya menghabiskan waktunya di galaksi, sehingga mata uang Sunil tidak bernilai banyak baginya. Dia meraih sakunya dan ingin membayar untuk Han Xiao, tetapi pada saat yang sama, Han Xiao tertawa. Aku tidak punya mata uang Sunil, bisakah aku menggunakan metode pembayaran lain? Pria itu tidak menatap Han Xiao dan meraih botol lain. Seperti apa? Sebuah nama. Pria itu mengerutkan kening, tampak kesal. Dia memelototi Han Xiao dan menjawab, aku tidak punya waktu untuk bermain. Keluar jika kamu tidak membayar. Petik 2. Delphis, kata Han Xiao dengan suara tenang, tapi itu sekeras guntur di telinga pria itu. Pria itu membeku ketika dia mencoba untuk menyesap dari botol.
Suasana santai lenyap, dan dia menjadi tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mabuk sama sekali. Pusing di matanya menghilang seketika, dan dia menatap tepat ke mata Han Xiao. Dia diam-diam meletakkan botol dan berkata, "Tunggu sebentar, aku harus mencuci muka." Pria itu berjalan menjauh dari konter dan pergi ke kamar mandi. Hanya Han Xiao dan Lerden yang ada di bar, dan Lerden berkata, "Kamu bahkan tidak mengenalnya, jadi kamu tidak mengunjungi seseorang yang pernah kamu temui sebelumnya." "Aku kenal saudaranya, itu sebabnya aku memutuskan untuk mengunjunginya," Han Xiao menjelaskan. Pria mabuk itu adalah Herlus, dan Delphis adalah kakak laki-lakinya. Subkelas yang diminati oleh Han Xiao disebut insinyur mesin. Untuk pemain, subkelas ini sangat langka, dan ada metode di antara Sunils untuk mengubah kelasnya. Item untuk aktivasi disebut Jurnal Delphis. Delphis adalah seorang insinyur persenjataan yang terkenal sebelum ras Sunil diserang. Dia menciptakan banyak penemuan untuk peralatan militer, dan dia menulis semua pemikirannya dalam jurnalnya. Setelah Darkstar menyerang, Delphis meninggal dalam pertempuran, dan jurnal itu diserahkan kepada Herlus. Han Xiao ingin meminjam jurnal dari Herlus untuk mengubah kelasnya. Setelah beberapa saat, Herlus kembali ke konter dengan kepalanya dicuci. Dia adalah Sunil setengah baya. Kulitnya biru muda, dan ada beberapa kerutan di sisi dahinya, jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan orang berusia 150 tahun. Selain itu, dia hampir sama dengan Super. Herlus membuka botol dan membawanya ke Han Xiao. "Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukan aku, tetapi nama saudara lelaki aku sangat berharga. Aku menyeduh ini sendiri." Petik 2. Botol itu ditutupi dengan asap putih, dan bau alkohol menembus hidung mereka. Alkohol yang dibuat oleh Sunils biasanya dibuat dari daun pohon tertentu, yang memiliki rasa pahit. Setelah menyesap, Han Xiao merasakan kepedasan di lidahnya. "Aku hanya seorang mekanik. Aku telah mendengar nama kakak kamu, dan aku ingin meminjam jurnalnya." Petik 2. "Apakah itu?" Herlus mengangkat alisnya dan mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. "Itu saja untuk sekarang." Han Xiao tertawa dan melirik Lerden. "Apakah kamu pikir aku punya tujuan lain?" Herlus mendengar jawaban yang tidak jelas dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu pikir ini mengancam?" Tidak, aku bersikap ramah." Han Xiao tersenyum. "Tapi untuk orang baik sepertimu, kamu tidak akan menolak permintaan kecil ini, kan?" Di sisi lain, Lerden tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah mereka masih berbicara dengan bahasa asli? Kenapa dia tidak bisa mengerti? Herlus ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia telah menyerah. Dia pergi ke rumah dan keluar setelah beberapa saat dengan jurnal di tangannya. Dia membantingnya di atas meja dan berkata, "Pergi setelah selesai." Han Xiao menyentuh jurnal, dan antar muka muncul sedikit. Garis bawah garis bawah garis bawah. "Kamu memperoleh jurnal Delphis." Garis bawah garis bawah garis bawah. Dia akhirnya mendapatkannya. Han Xiao menekan kegembiraannya saat dia membuka buku harian itu. Dia bertindak seolah dia mengerti segalanya, tetapi jurnal itu ditulis dalam bahasa Sunil, yang tampak seperti bahasa Inggris kursif. Namun, tidak masalah jika dia tidak tahu bahasanya. Antar muka menunjukkan bila kemajuan, dan selama dia selesai membaca buku, dia bisa mengubah kelasnya. Melalui misi normal, seseorang perlu sangat beruntung mendapatkan jurnal itu. Prosedur untuk mendapatkan jurnal itu rumit, karena tidak ada yang tahu identitas Herlus. Kebanyakan orang tidak akan berpikir bahwa orang asing yang bekerja di bar adalah pria itu. Sebagian besar waktu, para pemain hanya akan mencari tahu tentang jurnal dengan menjadi teman dengan Herlus dan minum bersamanya. Hanya kemudian Herlus akan mulai berbicara tentang saudaranya ketika dia mabuk. Namun, Han Xiao tahu informasinya, jadi dia langsung memotong sampai akhir tanpa melalui prosedur yang rumit. Lerden terkejut dan bertanya, "Bisakah kamu membaca Sunil?" Han Xiao menutup buku itu dan berkata, "Aku tidak bisa." "Lalu mengapa kamu membacanya?" Herlus menatap Han Xiao dengan mata terbuka lebar. "Anggap saja aku yang memberi penghormatan kepada saudaramu. Terima kasih untuk minumannya." Petik 2. Han Xiao meletakkan jurnal itu dan tersenyum ketika dia berbalik. "Pria yang aneh. Jangan ganggu aku lagi." Herlus berteriak dari belakang Han Xiao. "Mungkin aku akan." Han Xiao melihat ke belakang main-main. Setelah berjalan keluar dari bar, Han Xiao membuka antar muka dan melihat petunjuk baru. Suasana hatinya sedang baik. Dia akhirnya mendapatkan subclass, dan jumlah poin pengalaman yang eksplosif akhirnya bisa digunakan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu memperoleh kelas Insinyur Angkasa. Garis bawah garis bawah. Insinyur Persenjataan LV, 1. 1 AKHIR, 3 INT, plus 1,5% afinitas mesin, plus 2 poin atribut gratis, plus 1 poin potensial. Kamu memperoleh keterampilan penguasaan mesin perang. Kamu memperoleh keterampilan perbaikan mesin perang cepat. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ada rantai efek antara Ordnance Engineer dan kelas mekanik.
Keterampilan dan atribut sangat cocok dengan kelas mekanik, dan subkelas ini setara dengan setengah dari kelas utama. Level yang digunakan untuk tipe subkelas ini digunakan pada nilai potensial maksimumnya. Kelas tipe insinyur berfokus pada kecerdasan, dan mereka tidak memberikan kemampuan tempur apapun. Namun, menjadi insinyur lebih berharga dibandingkan dengan memiliki beberapa keterampilan tempur tambahan. Persenjataan berarti mesin perang seperti menara, baju besi, perisai, dan sebagainya. Subkelas ini akan memberikan tambahan penggemar saat membuat dan menggunakan mesin perang. Han Xiao mengeluarkan tumpukan pengalaman yang telah dia kumpulkan dan menghabiskan semuanya untuk dua keterampilan itu. Garis bawah garis bawah garis bawah. Penguasaan mesin perang LV 10 saat menggunakan mesin perang, dapatkan tambahan 18% bonus serangan dan pertahanan. Perbaikan mesin perang cepat LV 10 saat memperbaiki mesin perang, efisiensinya meningkat 24%. Selama proses perbaikan, kembalikan daya tahan 3% sampai 6% secara acak. Peluang tergantung pada INT. Tidak ada kejadian maksimum. Garis bawah garis bawah garis bawah. Efek pada dua keterampilan ini sederhana namun brutal, dan mereka sangat berguna untuk Han Xiao saat ini. Namun, alasan utama ia ingin mendapatkan subclass adalah kemampuan membuka setelah maxing out. Dia langsung menggunakan 90 juta poin pengalaman untuk memaksimalkan subkelas. Garis bawah garis bawah garis bawah. Insinyur-insinyur telah mencapai LV 10 Max. 1 AKHIR, 3 INT, plus 1,5% afinitas mesin, plus 2 poin atribut gratis, plus 1 poin potensial. Garis bawah garis bawah garis bawah. Secara total, kelas ini memberinya 10 poin endurance, 30 poin intelijen, 15% afinitas mesin, 20 poin atribut gratis, dan 10 poin potensi. Juga akan ada poin potensi tambahan, termasuk hadiah, setelah memaksimalkan tingkat keterampilan. Saat ini, atribut kecerdasan Han Xiao mencapai 391. Jika dia menggunakan semua poin atribut gratisnya, itu akan melampaui persyaratan perubahan kelasnya, 400. Insinyur persenjataan sudah maksimal, dan seperti halnya Night Stalker, ia juga mendapat kemampuan baru. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu memperoleh keterampilan modifikasi militer. Kamu memperoleh kemampuan pencerahan mesin militer. Modifikasi militer LV 10 saat membuat atau memodifikasi mesin perang, status peralatan meningkat sebesar 8% sampai 14%. Catatan, penggemar didasarkan pada status asli dan tidak termasuk status dari penggemar lain. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ini sama dengan memiliki dorongan kekuatan lain untuk mesin. Han Xiao mengangguk dan melihat kemampuan lain, yang paling dia hargai. Garis bawah garis bawah. Pencerahan mesin militer, kamu telah tercerahkan. Ketika membangun mesin perang baru, plus 30% tingkat keberhasilan saat membangun jalur produksi baru, plus 10% kualitas lini produksi, minus 18% biaya sumber daya, dan plus 20% kecepatan produksi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Produktivitas adalah inti dari subkelas ini. Seorang mekanik memiliki beberapa tahapan dalam perkembangannya, dan masing-masing ditunjukkan oleh tolok ukur tertentu. Salah satunya adalah bangunan cepat saat bertarung, yang merupakan salah satu alasan mekanik menjadi kuat di versi 3.0. Sedangkan untuk jalur perakitan, itu adalah tanda dari tahap selanjutnya. Produksi massal adalah langkah penting untuk mengembangkan taktik yang paling eksplosif, paling brutal, dan paling mahal, yang dikenal sebagai rush strat. Untuk mekanik normal, mereka akan menggunakan senjata terbaik yang terbuat dari bahan terbaik. Untuk produksi massal, peralatan yang dibuat memiliki kualitas rendah. Meskipun perbedaan kualitas akan meningkat antara mekanika normal dan mekanika yang menggunakan produksi massal, yang terakhir dapat menumpuk jumlah mesin yang tak terhitung dan menekan musuh dengan jumlah. Mekanika dan penyihir adalah dua kelas kuat di tahap selanjutnya. Rush Strat dari mekanik dan Summon Rush Strat dapat mengubah pertarungan satu lawan satu untuk bertahan hidup melawan gerombolan zombie. Dua gaya pertempuran ini merusak pengalaman permainan karena sangat sedikit pemain yang bisa menang melawan mereka. Namun, meskipun kedua strategi ini kuat, biayanya tidak senonoh. Biaya membangun satu pasukan tunggal akan merugikan para pemain. Terlebih lagi, pada tahap selanjutnya dari permainan, semua pemain memiliki kemampuan untuk bertarung melawan pasukan. Jadi, meskipun Rush Strat dapat mengalahkan lawan, juga akan ada biaya yang tidak dapat dilewatkan dalam pasukan mereka sendiri. Jika mereka bergabung dengan kancah kompetisi, dengan pertandingan setelah pertandingan, kemampuan tempur tentara juga akan berkurang, dan setelah 10 atau 20 pertandingan, pemain akan menggunakan semua yang mereka miliki. Dan jika dua menggunakan Rush Strat, maka semuanya menjadi sederhana. Dengan satu pertarungan tim antara dua pasukan, kedua belah pihak akan kehilangan semua kekuatan mereka dalam satu pertandingan. Oleh karena itu, di dunia sebelumnya, Rush Strat dipandang sebagai mitos. Seseorang hampir tidak menemukan pemain ini. Jadi, jika seseorang adalah pemain seperti itu, mereka akan menghargai momen itu, karena meta dapat berubah kapan saja.
Han Xiao telah menganalisis situasi. Karena para pemain berada di tahap yang lebih lemah, dia bisa menangani mereka dengan mudah. Namun, para pemain akan lebih mematikan di tahap selanjutnya, dan berbagai jenis kekuatan akan muncul. Jadi, Han Xiao tidak mau mengambil risiko, dan Rush Strat adalah pilihan yang jelas. Apa? Rush Strat itu mahal. Di mata mekanik agung Han, uang tidak menjadi masalah. Terutama karena dia telah memperoleh kemampuan untuk mengurangi biaya, Han Xiao tidak khawatir tentang biaya dan uang di masa depan. Han Xiao punya rencana jangka panjang untuk perkembangannya. Meskipun dia belum belajar pengetahuan untuk membuat jalur perakitan, dia mendapatkan semua kemampuan penting. Level 80 akan menandai perubahan kelas lain, dan misi peningkatan kelas membutuhkan 60 juta pengalaman. Han Xiao menghela nafas, itu adalah sepotong kue untuknya. Di versi 2.0, level maksimum adalah 90, tetapi versi saat ini adalah level 60. Pemain di versi 1.0 tidak tahu apa-apa tentang misi peningkatan kelas. Karena mereka tidak dapat menembus penghalang, para pemain harus mengalami dua misi peningkatan kelas di level 60 dan level 80. Kemajuan kelas di level 60 akan membuat besar, tetapi tidak begitu banyak untuk yang di level 80. Potongan kue, itu hanya dalam standar Han Mekanik Agung. Para pemain harus menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan 60 juta poin pengalaman. Han Xiao menghabiskan 90 juta pengalaman untuk naik dari level 70 ke level 80, sementara para pemain tidak memiliki apapun di saku mereka, jadi mereka hanya bisa menggiling level demi level. Selain itu, kemajuan kelas tidak memberikan apapun setelah membayar pengalaman, sehingga para pemain semua ingin berhenti. Han Xiao sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia berpikir, aku hanya perlu 2 pengetahuan kemajuan kelas lagi. Jika aku bisa mendapatkan cukup uang dari misi ini, maka aku harus pulang saja, menetap, mencari istri yang baik, dan punya anak. Astaga, itu terdengar membosankan. Yah, aku bisa mengubah kelas dan mendapatkan kelas utama baru. Setelah meninggalkan bar, Han Xiao dan Larden berkeliaran di Forest City. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan cahaya lembut dari bintang-bintang bersandar di pundak mereka. Meskipun planet ini adalah tempat yang berbahaya, ia memiliki pemandangan menakjubkan. Gunung dan hutan hijau menjulang jauh, suara gemerisik dedaunan bergema ketika angin melintas, dan galaksi yang tergantung di langit malam bersinar. Han Xiao dapat melihat mengapa matahari mungkin memilih planet ini untuk lingkungan baru mereka. Dengan menggelengkan kepalanya, Han Xiao mengingat sebuah kutipan. Hal-hal yang paling berbahaya seringkali memiliki penampilan yang paling indah. Kemana kamu pergi? Tanya Larden. Hanya berjalan-jalan. Kalau begitu mari kita pergi dari sini dan menuju ke markas. Apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini? Han Xiao bertanya, seperti pulang ke rumah. Larden menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya keluarga. Han Xiao mengelus tulang keringnya dan berkata, misi apa yang kamu miliki? Pertempuran garis depan. Itu pekerjaan paling berbahaya. Kalian super sudah memberikan uang yang diperoleh dari darah, keringat, dan air mata untuk perlombaan, dan kamu masih harus melanjutkan misi berbahaya seperti itu. Tidak heran kamu dipandang sebagai pahlawan. Petik 2. Mata Larden membocorkan emosinya yang bingung. Dia akan membuka mulut, tetapi dia berhenti dan menggelengkan kepalanya. Han Xiao melihat semua yang ada di matanya. Dia senang bahwa dia mendapatkan informasi yang dia inginkan. Aku tidak salah menebak, alur cerita untuk Sunil sudah ada. Pekerjaan tentara bayaran bukanlah tujuan utama untuk perjalanan ini, Han Xiao punya tujuan lain.